Hari ini adalah upacara ujian kebangkitan di Akademi Awakener yang bergengsi. Demi mengukur kekuatan para murid dipanggil masuk ke portal khusus. Di sana ada jantung iblis buas yang menyerap dan mengukur aura mereka. Jantung itu akan menampilkan peringkat dan potensi masa depan mereka disaksikan oleh seluruh akademi. Mayoritas hanyalah sampah kelas E, sementara yang lain sudah merasa sombong hanya dengan kelas D. Tiba-tiba sang jenius akademi maju, dia pewaris kaya dari guild terkuat dan semua mata menatap penuh harap padanya. Dia melangkah masuk dengan angkuh. Yakin betul akan mencetak sejarah baru sebagai jenius nomor 1 di akademi ini. Saat auranya meledak, seluruh murid di luar bersorak histeris. Hasilnya adalah kelas D tingkat atas dengan potensi mencapai kelas S. Teman-temannya sangat bangga memuja si sombong ini sebagai bakat langka. Salah satu dari mereka bahkan mengejek si Chen, pemuda biasa, pada antrean selanjutnya. Mereka yakin si Chen hanya akan mempermalukan diri. Namun si Chen abaikan ejekan itu dan melangkah maju. Saat dia masuk, entah kenapa jantung iblis itu malah gemetar ketakutan. Si Chen belum mengeluarkan jurus apapun, tapi jantung itu langsung menampilkan kelas D tingkat atas. Semua orang terbelalak. Lalu dia memakai kartu keahlian terlemah dari monster buruannya, dan dengan santai menembus kelas C. Saat yang lain masih tercengang, si Chen makin gila. Dia mengganti kartu ke tingkat lebih tinggi membuat jantung iblis itu panik luar biasa. Begitu kekuatan aslinya terlepas, badai raksasa langsung menyapu langit. Layar peringkat langsung error menampilkan potensi kelas S. Para profesor syok berat, padahal ini baru permulaan. Huruf S itu mendadak berubah menjadi 3 huruf S berturut-turut. Sistem akhirnya hancur karena tak kuat menahan beban. Para profesor yang panik langsung menerobos masuk. Pemandangan di dalam sungguh mengerikan. Ruangan itu hancur lebur dan jantung iblisnya hangus terbakar. Kejadian gila ini belum pernah ada dalam sejarah. Sementara itu jagoan kita dengan santainya berjalan keluar. Ternyata dia diam-diam telah melahap jantung iblis itu setelah menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Siapa sebenarnya si Chen ini? Pemuda ini adalah seorang regresor. Dia kembali dari masa depan tragis di mana dunia kiamat oleh iblis. Sebagai penyintas terakhir, dia bertarung puluhan tahun hingga akhirnya meledakkan diri untuk membunuh sang raja iblis. Setelah cahaya putih menyilaukan, dia mendadak terbangun di masa lalu tepat di kamar asramanya. Dia kebingungan setengah mati, mengira dirinya telah tiba di alam baka. Namun saat melihat pemandangan orang-orang di luar jendela, kesadarannya mulai merangkai fakta mengejutkan ini. Semuanya menjadi jelas sekarang. Permintaannya terkabul, dan dia telah kembali ke masa 10 tahun lalu saat masih kuliah. Tiba-tiba hologram aneh muncul di hadapannya. Sistem memberitahu bahwa fusi kekuatan kerakusan telah berhasil diselesaikan. Menatap nanar keluar jendela, dia menyadari satu hal. Hanya tersisa 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama sang kemurkaan turun ke bumi. Ingatannya masih tajam, Raja Iblis inilah pemicu segala kehancuran dunia di masa depan. Sang kemurkaan akan membuka gerbang neraka, mengundang para Raja Iblis lainnya untuk membantai umat manusia tanpa ampun. Mata jagoan kita berkilat tajam, dia harus menemukan lokasi Raja Iblis itu dan membantainya sebelum gerbang neraka terbuka. Menepis bayangan kelam itu, si Chen menatap panel yang melayang. Layar itu kini menampilkan seluruh atribut kekuatannya dengan jelas. Dia terheran-heran melihat sistem mirip layar game ini. Di kehidupan lamanya hal ajaib seperti ini tidak pernah ada. Dulu dia murni mengandalkan kekuatan kebangkitannya. Kekuatan langka yang hanya dimiliki 1 dari 10.000 orang. Akademi Awakener Nasional ini memang dibangun untuk merekrut benih-benih unggul seperti itu. Sialnya di masa lalu si Chen gagal total untuk bangkit. Dia hanyalah pecundang yang sering dirundung, membuatnya sering berakhir babak belur di ruang UKS. Pada saat itu juga, sistem membuka panel baru menampilkan kartu pembunuh berelemen petir. Dia langsung mengenali kelas dari kehidupan sebelumnya itu. Dia tersentak kaget. Apakah di garis waktu ini dia mengalami kebangkitan lebih awal? Baru saja dia mau menguji kekuatannya, teman sekamarnya Malong mendadak masuk. Dia adalah perapal mantra bunga kelas E. Pemuda malang itu datang dengan pipi diperban, sangat cemas melihat kondisi si Chen. Untunglah Long sama sekali tidak melihat panel sistem itu. Temannya itu malah menatap takjub menyadari seluruh luka di tubuh si Chen telah hilang tanpa bekas. Dia kebingungan luar biasa, bagaimana seorang non-awakener bisa sembuh lebih cepat dari dirinya yang sudah bangkit. Si Chen langsung teringat kisah tragis Long di masa lalu. Temannya ini berhasil bangkit tapi berakhir sebagai awakener terlemah. Dia mati dibantai secara sadis tepat di hari ketiga setelah kedatangan sang kemurkaan. Menatap sahabat lamanya itu, sebuah senyum tipis yang penuh tekad terbentuk di wajah si Chen. Long mengingatkan bahwa ujian peringkat mereka jatuh pada besok hari, dan mereka berdua harus segera bersiap. Pemuda berkacamata itu menatap iba pada tokoh utama kita. Mengira sahabatnya masih belum membangkitkan kekuatannya. Ujian penentuan kelas ini adalah syarat mutlak jika ia ingin lulus dengan selamat. Saat mereka menyusuri jalanan kota yang hiruk-pikuk, Chen bergumam santai bahwa sudah sangat lama dia tidak melihat kerumunan manusia hidup. Ucapan horor itu sontak membuat teman sekamarnya merinding ketakutan. Di balik senyumnya batin Chen bergejolak. Jika dia hanya diam di kehidupan kedua ini, masa depan penuh keputusasaan itu pasti akan terulang kembali. Karena itulah dia bersumpah untuk berlatih bagai orang gila dan menaikkan levelnya secepat kilat. Tapi tunggu, ada satu rintangan besar di masa ini. Satu-satunya jalan bagi para awakener untuk meraup poin pengalaman dan naik level hanyalah dengan membantai monster di dalam sarang iblis. Masalahnya, zona bahaya itu telah dimonopoli sepenuhnya oleh guild raksasa. Rakyat jelata dan pecundang sepertinya tidak punya celah sedikit pun untuk berkembang.
Chen membuka jendela statusnya menatap lekat deretan atribut miliknya membandingkan kekuatannya dengan para monster dan awakener lain. Pemerintah telah menetapkan hierarki kekuasaan para awakener dimulai dari kasta terendah peringkat E hingga legenda di kelas S. Chen sangat tahu mayoritas mahasiswa di kampusnya hanyalah kroco peringkat E dan hanya segelintir elit yang mampu merangkak naik ke peringkat D. Sambil melirik sahabatnya dia tersenyum pongah dalam hati. Setidaknya dia 100% yakin bahwa kekuatannya jauh melampaui si kacamata ini. Namun tiba-tiba, sebuah bola melesat kencang bagai peluru dan menghantam telak wajah si kutu buku kacamata malang itu terlempar dan hancur berkeping-keping. Ternyata mereka kembali berpapasan dengan preman kampus Gongchong dan kroconya bajingan sama yang memukuli mereka habis-habisan kemarin lusa. Dengan senyum merendahkan Chong membentak Long. Mempertanyakan mengapa si pecundang itu tidak membawakannya berpeti-peti minuman saat tahu sang penguasa sedang bermain di sini. Gemetar ketakutan, Long buru-buru menunduk dan berniat merogoh dompetnya sendiri. Namun Chen maju memotong langkahnya lalu mendesis dingin bahwa bajingan bernama Chong itulah yang harusnya bersujud minta maaf. Menatap wajah sombong sang perundung trauma dan memori kelam dari masa lalu Chen kembali meledak di benaknya. Dulu sampah-sampah ini pernah menenggelamkan kepalanya ke wastafel. Tanpa rasa bersalah sedikitpun mereka berdalih sedang membantu Chen membangkitkan kekuatannya. Siksaan neraka hari itu baru berhenti setelah Chen jatuh pingsan tak berdaya. Long sempat berlari histeris menolongnya namun saat Chong mendengar rintihan Chen iblis itu berbalik hanya untuk menambah luka yang lebih parah. Kini kembali ke masa sekarang mata Chen menajam. Sudah saatnya dia memberi pelajaran berdarah pada lintah-lintah kampus ini. Mendengar kelancangan Chen Chong dan anjing peliharaannya langsung mengambil langkah maju berniat membungkam mulut sombong itu untuk selamanya. Pahlawan kita menatap tajam sang preman. Dia tahu persis pengecut ini berani menindas yang lemah murni karena kakaknya adalah ketua OSIS yang sangat berkuasa. Saat atmosfer memanas dan langkah sang perundung makin mendekat kerumunan mahasiswa mulai melingkar, menatap iba karena yakin Chen akan kembali masuk rumah sakit. Chong menggeram di depan wajahnya menantang Chen mengulangi ucapannya. Dengan tatapan sedingin es Chen memperingatkan mereka untuk menyingkir dari hadapannya. Mendengar hinaan terang-terangan ini, murka Chong meledak dan dia langsung mengayunkan tinju mautnya. Namun kali ini Chen mengangkat satu tangannya menangkis pukulan itu dengan santai lalu memukul mundur sang perundung. Semua mata terbelalak ngeri, karena seingat mereka Chen hanyalah sampah yang belum pernah bangkit sama sekali. Tapi barusan dia mementahkan serangan brutal itu seolah menepis debu saja. Harga dirinya terinjak Chong menerjang maju layaknya banteng gila. Di sisi lain Chen tetap tenang dan langsung mengganti kelasnya menjadi pembunuh bayaran berelemen petir. Long hanya mematung tak percaya sementara Chong mengaktifkan zirah iblis tak tertembusnya dan menerjang dengan hantaman maha berat. Namun sebelum Chong bisa menyentuhnya bayangan Chen melesat lebih dulu tinju berlapis petir menyambar menghantam si preman hingga terbang menjauh. Rahang semua penonton serasa jatuh ke tanah pecundang yang selama ini ditindas baru saja menerbangkan sang penguasa kampus dengan satu pukulan tunggal. Tubuhnya remuk tapi ego Chong masih berkobar. Dia melolong marah memerintahkan para kacungnya untuk maju dan membalaskan dendamnya sekarang juga. Ironisnya nyali kroco-kroco itu sudah menciut melihat kebrutalan Chen barusan. Mengamuk karena diabaikan Chong memaksakan diri bangkit dan kembali menerjang pahlawan kita. Tapi tragedi yang sama terulang Chong kembali dibantai dan dibanting ke tanah tanpa ampun. Menyaksikan bos mereka dihancurkan bagai serangga. Para cecunguk itu sadar bahwa nyawa mereka terancam lalu kabur terbirit-birit pemuda berkacamata yang menjadi saksi bisu pembantaian ini terpaku dalam kebisuan. Mulutnya menganga lebar akal sehatnya menolak percaya bahwa teman sekamarnya yang babak belur kemarin kini telah menjelma menjadi monster yang mengerikan. Sementara itu sang tokoh utama akhirnya menyadari satu fakta penting. Sama seperti masa lalunya dia bisa berubah wujud menjadi pembunuh bayaran sesuka hati. Bahkan di level 1 pun atributnya mampu melumat awakener kasta rendah. Itu artinya peringkat aslinya saat ini minimal setara dengan kelas D. Tapi ada satu keganjilan yang mengusik pikirannya. Mengapa setelah menghabisi lawannya sistem sama sekali tidak memberikannya notifikasi kenaikan level? Tergoda oleh rasa penasaran yang gelap, Chen melangkah maju berniat mencabut nyawa sang perundung seutuhnya membuat semua orang menjerit histeris. Namun di detik-detik fatal pembunuhan itu sang wakil ketua OSIS Ling Yu turun tangan dan memerintahkan Chen untuk menghentikan kegilaannya. Gadis itu memberinya peringatan keras meski Chung yang memicu masalah hukuman berdarah ini sudah melampaui batas. Dia menjamin pecundang itu takkan berani mencari mati lagi. Mendengar penawaran itu sang tokoh utama kita akhirnya menarik kembali aura membunuhnya. Saat melangkah mundur Chen mulai curiga. Mengapa pihak OSIS begitu bernafsu turun tangan hanya demi menyelamatkan sampah seperti Chung? Meski Chen cuma menggertak dan tak berniat membunuhnya, dia tahu persis bahwa perundung tengik macam ini harus diberi pelajaran setimpal. Jika dibiarkan mereka hanya akan terus memangsa korban yang lebih lemah. Chen lalu pergi bersama teman sekamarnya sementara para kroco perundung itu mengawasi dengan gemetar dari jauh bersumpah untuk tidak pernah memancing amarah Chen lagi. Malam pun tiba. Long berusaha meyakinkan teman sekamarnya yang lain bahwa Chen telah bangkit menjadi asasin petir yang mengerikan tapi tak ada yang peduli. Long terus berkuar bagaimana teman lemah mereka bisa menghabisi Chun tanpa ampun. Namun Xiang Zuo penyihir inti peringkat E malah menganggapnya lelucon konyol. Zuo mencibir jika Chen memang sudah berevolusi menjadi sosok hebat, kenapa dia masih berlari kelelahan melakukan latihan fisik rendahan.
Menurutnya seorang awakener sejati takkan butuh lagi yang namanya pelatihan fisik dasar seperti orang biasa. Mendengar ejekan itu teman sekamar mereka yang maniak Kim Shan Yu ikut menimpali. Dia bilang otak Long pasti sudah bergeser karena terkena benturan terlalu keras. Zhu makin sombong menegaskan bahwa mereka berempat ada di asrama ini karena mereka adalah ampas terbawah dan takdir itu takkan pernah berubah. Dia bahkan membual bahwa dirinya lah yang terkuat di sana sementara Long dan Yu hanyalah pendukung kelas teri. Dengan angkuh dia memamerkan auranya meyakinkan diri sendiri bahwa Chen tak mungkin menjadi asasin petir sungguhan. Kepercayaan dirinya meluap bermimpi bahwa dia akan naik peringkat pada ujian akhir sebelum hari kelulusan mereka besok. Di tempat lain ketua OSIS Gong Ting baru saja keluar dari sesi latihan di ruang dimensi iblis peringkat E bersama Ling Yu. Dia menatap tajam adik laki-lakinya yang masih merengek di sana mempertanyakan tujuannya. Chun mengeluh selama bajingan yang memukulnya itu masih bernapas lega, dia takkan pernah bisa tidur dengan tenang. Chun terus memprovokasi kakaknya memohon agar dendamnya segera dibalaskan. Dengan tatapan dingin Ting berjanji akan membereskan kekacauan yang dibuat adiknya itu. Saat makan malam sang wakil ketua OSIS bertanya bagaimana Ting akan mengeksekusi rencananya. Ting balas bertanya benarkah bocah tengik itu sekuat yang didongengkan oleh sang adik. Ling Yu mengingatkan bahwa kurang dari 10 siswa peringkat D di sekolah ini sudah masuk ke dalam jangkauan rekrutmen klub elit mereka. Dia menegaskan bahwa siswa buangan tak punya akses ke dimensi iblis jadi mustahil ada orang biasa yang bisa menandingi mereka. Sementara itu Chen terus berlari menembus badai, seolah nyawanya bergantung pada hal itu. Targetnya gila 20 km penuh sambil memikul beban 100 kg hampir 2 kali lipat bobot tubuhnya sendiri. Dia sangat paham latihan fisik adalah fondasi absolut mutlak untuk menembus batas kekuatan awakener dan menahan lonjakan aura tingkat tinggi. Di setiap langkahnya ingatan tentang satu-satunya keluarganya sang adik tercinta kembali terngiang. Di kehidupan lalu Raja Iblis Rat turun membawa kiamat membantai umat manusia dan merenggut nyawa adiknya tepat di depan mata. Dia bersumpah memenggal kepala sang Raja Iblis adalah tujuan absolutnya karena di sanalah segala keputusasaan ini bermula. Chen terus mengasah tekadnya. Jika entitas iblis itu sudah semakin kuat walau kiamat masih berjarak 3 tahun lagi, maka dia harus melampaui batas kecepatan pertumbuhan itu jika ingin mengubah takdir. Tiba-tiba adiknya Chiune menelepon. Mendengar suara yang sangat dirindukannya itu, membuat dunia Chen seakan berhenti berputar sejenak. Sang adik meminta maaf karena baru mengabari setelah sibuk kompetisi. Dia bahkan dengan ceria berkata bahwa masalah uang sewa mereka akan beres jika dia menang. Mendengar celotehan riang itu, Chen hanya tersenyum hangat. Sebuah sumpah tak kasat mata terbentuk di hatinya kali ini dia pasti akan melindungi kebahagiaannya. Usai panggilan itu dia kembali meledakkan auranya melibas 3 putaran tambahan mengelilingi kampus lalu segera membasuh diri di bawah kucuran air. Dia bisa merasakan tubuh remajanya ini menyimpan potensi ledakan kekuatan yang perlahan mulai beradaptasi sempurna. Chen duduk merenung. Ruang dimensi iblis kini dimonopoli para elit kaya. Untuk meroketkan kekuatannya dia mutlak butuh ladang pembantaian monster. Di tengah kebuntuan itu kesadarannya mendadak putus jiwanya tersedot paksa ke dalam ruang hampa sistem rakus. Dia terdampar di dimensi antah berantah curiga apakah ini cuma halusinasi dari alam bawah sadarnya. Sementara di dunia nyata Long kebingungan mencari sosok Chen yang lenyap begitu saja bagai ditelan bumi. Di dalam ruang hampa itu, Chen mendongak menatap siluet menara kolosal yang menjulang menembus awan. Namun sebelum dia bisa mencerna semuanya sekelompok prajurit awan peringkat E para anjing maut muncul dengan niat membunuh yang pekat. Gawat apakah ini sarang iblis sungguhan? Tanpa pikir panjang Chen langsung mengubah kelasnya ke mode tempur. Makhluk sialan ini muncul tiba-tiba. Dia harus membantai mereka semua dulu baru memikirkan jalan keluarnya nanti. Tebasan kilat anjing-anjing rendahan itu tumbang seketika meninggalkan item berharga. Dia naik ke level 2 sambil tersenyum lebar. Jangan-jangan tersesat di sarang iblis ini malah jadi durian runtuh baginya, namun tiba-tiba aura bos monster meledak. Sayangnya itu bukan apa-apa pedang Chen membelah monster itu layaknya tahu membawanya melesat naik level lagi. Luar biasa poin pengalaman dari bos ini sungguh gila-gilaan jauh melampaui monster kroco di level yang sama. Sesaat kemudian sebuah tanda misterius muncul. Tubuh bos itu bisa dilahap Chen mengernyitkan dahi kebingungan. Mengingat skill rakus di panel sistemnya dia mengulurkan tangan untuk mencoba. Dalam sekejap mata monster itu tertelan dan berubah menjadi sebuah kartu. Jantungnya berdegup kencang. Dia benar-benar bisa mengubah monster yang mati menjadi kelas baru. Pikiran Chen berkecamuk. Ini persis seperti kekuatan mutlak milik sang Raja Iblis Lan Yu. Tubuhnya merinding hebat menyadari kekuatan setingkat Raja Iblis kini ada di tangannya. Di dunia ini manusia normal hanya punya satu kelas bawaan. Jenius sekalipun paling mentok punya 2. Tapi Chen dia bisa menyerap kelas sebanyak yang dia mau. Karma apa yang membuatnya mendapat kekuatan curang ini? Dan menara iblis mengerikan apa yang sebenarnya menjulang di hadapannya. Di tengah kebingungannya tekanan aura yang mencekik turun dari langit sesosok iblis muncul menggenggam sepasang pedang rank S. Iblis rank S peluang Chen untuk menang benar-benar 0%. Tahu dirinya tertinggal jauh Chen tetap memanggil pedang petirnya. Dia harus bertaruh nyawa di pertarungan gila ini. Yang lebih gila lagi iblis misterius itu entah bagaimana mengetahui nama aslinya. Benturan demi benturan terjadi iblis itu jelas hanya mempermainkannya sengaja menghindari titik fatal dan menjatuhkan Chen berkali-kali layaknya boneka rusak. Saat Chen mencapai batas limitnya,
Monster itu akhirnya angkat bicara. Ia menawarkan Chen kesempatan hidup asalkan mau tunduk dan menjaga menara iblis ini bersamanya. Menolak tunduk, Chen harus membayar mahal dengan tebasan brutal di lengannya. Iblis itu mengancam akan membunuhnya, mengaku sengaja menahan diri hanya karena Chen satu-satunya manusia yang berhasil mencapai tempat terkutuk ini. Ancaman itu tak membuat nyalinya ciut. Chen menolak keras untuk kedua kalinya, tak peduli meski nyawanya kini berada di ujung tanduk. Sambil memuntahkan tekad membara, dia berteriak kencang dan kembali menerjang ke depan. Selama dibantai, mata tajamnya terus mengamati. Dia menemukan jeda 0,4 detik sebelum iblis itu mengayunkan senjatanya. Celah setipis itu cukup baginya untuk membaca sudut pergelangan tangan sang iblis dan melakukan manuver hindaran yang sempurna. Lebih dari itu, ada celah pemulihan 0,2 detik, sebuah momen krusial, di mana pertahanan monster itu terbuka lebar. Dan di detik krusial itulah mata pedangnya akan menusuk tepat ke jantungnya. Meski manuver bunuh diri ini berhasil, dia sadar betul. Manusia rang D sepertinya takkan bisa membunuh makhluk murni rang S. Jadi tujuan utamanya hanya satu. Melumpuhkan iblis itu sejenak demi membuka jalan pelarian. Serangan telak dia langsung melesat menuju satu-satunya titik cahaya, berharap itu adalah pintu keluar dari neraka ini. Namun kenyataan menamparnya keras, cahaya itu lenyap. Sang iblis tertawa menyebut cahaya itu hanya ilusi murahan dan tak ada jalan keluar dari tempat ini. Sang iblis kemudian membongkar kebenaran mengejutkan. Istana ini sama sekali bukan sarang iblis. Meski begitu, monster ini memuji insting tajam Chen yang mampu membaca titik lemah serangannya dengan sangat cepat. Identitas aslinya terungkap, dia adalah raksasa api penyucian. Makhluk itu menyebut Chen sebagai sang pembawa harapan yang ditunggu-tunggu. Menatap lekat wujud mengerikan iblis di hadapannya. Tubuh Chen mematung, wujud ini persis dengan Raja Iblis Lan Yu. Ingatannya langsung terlempar ke medan pertempuran terakhir yang mengakhiri segalanya. Pertarungan pamungkas sebelum dia kembali ke masa lalu. Lawannya saat itu bukanlah iblis biasa. Dalam bentrokan itu, sang Raja Iblis berevolusi menjadi naga lalu berganti-ganti wujud menjadi monster tingkat tinggi pembawa teror. Mengendalikan lahar neraka, akar beracun, hingga petir yang jauh lebih mematikan dari miliknya. Dari semua wujud mengerikan itu, ada satu wujud yang paling membekas dalam ingatannya. Wujud yang sama persis dengan iblis yang berdiri di hadapannya saat ini. Kenyataan pahit menghantamnya. Semua transformasi mematikan itu pastilah berasal dari kemampuan mutlak sang Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan itu kini mengalir dalam darahnya, iblis di depannya ini hanyalah manifestasi dari skill rakus di dalam tubuhnya sendiri. Dugaan tajamnya membuat sang iblis benar-benar terkesan. Dengan tenang iblis itu menyebut Chen sangat layak mewarisi kekuatan mutlak di dimensi ini. Alis Chen berkerut tajam. Dimensi apa yang sebenarnya dia maksud? Kunci emas dimensi kehampaan tiba-tiba bermanifestasi di genggaman sang iblis. Benda itu adalah satu-satunya akses menuju menara raksasa misterius tersebut. Sang iblis mengungkap rahasia mengerikan bahwa Raja Iblis Lan Yu telah melahap monster kuat tak terhitung jumlahnya. Menjaga menara penyegel entitas paling tak tertandingi itu adalah tugas sucinya. Namun kini kunci takdir itu justru diserahkan kepadanya. Raksasa memohon agar jagoan kita melahap para iblis, membangkitkan kekuatannya dan menanggung beban misi mematikan tersebut. Penuh kebingungan, Chen mempertanyakan alasan makhluk kegelapan sudi menolong umat manusia. Makhluk itu membalas bahwa di dunia bawah sekalipun kebaikan dan kejahatan mutlak tetaplah eksis. Ada satu monster keji yang membantai seluruh klan sang iblis murni demi sebuah hiburan pembantaian yang sangat mengakar di jiwanya. Sejak tragedi berdarah itu, ia menanti momen pembalasan dendam. Dan kini ia yakin telah menemukan sosok yang mampu mewujudkan ambisinya. Ia menatap jagoan kita dan berkata ramalan seseorang tentang dirinya sebagai kunci pembalasan dendam ternyata benar adanya. Chen langsung mendesak identitas sosok tersebut. Namun sang iblis menjawab layaknya petapa kuno bahwa semua misteri akan terjawab di dalam menara. Di hembusan napas terakhirnya, makhluk itu mewariskan seluruh sisa esensi kekuatannya kepada Chen. Sebagai bayarannya, ia menuntut jagoan kita untuk bangkit menjadi manusia tak terkalahkan di muka bumi. Tentu saja melahap habis setiap monster ganas di dalam menara kematian itu bukanlah tantangan murahan. Tiap makhluk licik di sana akan menjadi rintangan neraka yang siap merobek nyawanya kapan saja. Peringatan terakhir menggema, hanya petarung dengan ambisi dan rasa lapar tak berujung yang layak mewarisi kekuatan mutlak raksasa penyucian. Itulah bara api yang dibutuhkan untuk meratakan seluruh Raja Iblis di alam semesta. Setelah itu wujudnya melebur jadi pusaran energi murni untuk diserap. Chen seketika melesat naik 8 level dan mendapatkan 2 pedang legendaris raksasa. Tanpa keraguan Chen menerima takdirnya. Ia bersumpah akan mewujudkan wasiat terakhir dari sang satria bintang yang gugur itu. Selain lonjakan status yang gila, ia membuka kemampuan menyerap kekuatan dari jasad manusia dan iblis ditambah keahlian manipulasi gravitasi. Keesokan paginya kelopak mata Chen terbuka secara perlahan, terbangun di asrama seolah tak terjadi apa-apa. Jantungnya berdegup kencang saat sebuah teriakan memecah keheningan ruangan itu. Teman sekamarnya menyuruhnya bergegas jika tak ingin terlambat ke akademi. Mendapati tubuhnya utuh tanpa goresan, Chen mulai meragukan kewarasannya, apakah kejadian semalam hanyalah ilusi mimpi belaka. Namun kenyataannya, panel status di depan matanya membuktikan segalanya nyata. Evolusi kekuatannya benar-benar terjadi. Melompat drastis dari level 2 ke level 10 dalam semalam. Ia penasaran setinggi apa peringkatnya sekarang. Tepat di momen itu teman sekamarnya mulai melempar ejekan konyol.
Ia mengungkit betapa narsisnya seseorang malam tadi memuji diri sendiri seolah telah berubah menjadi dewa petarung yang sangat keren dan tak tertandingi. Malong mengintip Canggung dari sudut ruangan berlagak polos seolah dia sama sekali tidak ikut campur. Terlepas dari itu, temannya menantang Chen untuk membuktikan kekuatan di ujian peringkat nanti. Duel itu akan menentukan siapa yang layak mempertahankan gelar Raja Asrama. Saat perjalanan menuju Akademi Sang Raja Asrama, Gadungan dengan angkuh menceramahi para bawahan imajinernya bahwa setiap peringkat dibagi menjadi 3 kasta berbeda. Jadi walau secara teknis mereka semua adalah kroco di peringkat E, setidaknya ia berada di atas pecundang tingkat bawah sebagai petarung peringkat E menengah yang sangat bangga. Ia berjalan membusungkan dada merasa jumawa karena jarak kekuatan antar kasta disebut-sebut bagaikan bumi dan langit. Dengan semangat membara dan kesombongan selangit, si badut ini mengklaim auranya terasa begitu brutal dan yakin pasti sudah naik kelas sejak ujian sebelumnya. Kehabisan kesabaran, Malong meminta jagoan kita untuk berhenti menahan diri dan setidaknya merebut peringkat D pada penilaian hari ini. Dengan begitu mulut cerewet si Raja Asrama mungkin akhirnya bisa dibungkam. Tak lama kemudian rombongan ini tiba di pelataran akademi tempat seluruh siswa berkumpul dengan tegang. Kelompok berandalan akademi berjalan masuk berlagak layaknya penguasa tunggal kampus, menindas siapa saja yang berani menatap mata mereka. Senyum arogan si Raja Asrama bahkan seketika lenyap tak bersisa sesaat setelah melihat kedatangan iblis-iblis itu. Tapi siapa sangka para preman itu justru mendadak gemetar ketakutan. Tanpa basa-basi mereka tiba-tiba menunduk hormat kepada kakak besar Chen. Teman sekamarnya perlahan mulai tersadar bahwa semua ucapan gila Malong malam itu mungkin bukanlah sekadar bualan belaka. Tentu saja jagoan kita mengabaikan para badut itu dan berlalu dengan tatapan dingin. Hingga seorang penantang baru mencegat langkahnya. Anggota komite kedisiplinan yang dijuluki anjing penjaga Akademi Gian melontarkan sebuah peringatan merendahkan. Usut punya usut, Presiden Dewan Siswa secara pribadi mengutusnya untuk menghabisi si bodoh yang berani melukai adik kesayangannya. Sontak saja seluruh teman Chen kocar-kacir dan bersembunyi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka sangat ketakutan pada Sang Algojo, eksekutor kejam yang selalu membereskan seluruh urusan kotor milik Presiden Dewan Siswa. Teman sekamarnya tidak habis pikir kenapa monster peringkat D ini mendadak mengincar Chen. Sang Algojo kini melangkah maju memangkas jarak untuk menekan jagoan kita. Anjing peliharaan sang ketua itu menyombongkan diri, dia mengklaim insting tajamnya bisa mengukur level kekuatan seseorang dengan mutlak. Dan sekarang dia hanya mencium aroma pecundang lemah. Merasa geli, jagoan kita langsung membalas hinaan itu tanpa ragu, amarah Jin langsung meledak seketika. Saat disebut anjing sebelum baku hantam pecah, sang majikan menyuruh anak anjingnya mundur agar tidak membuat kekacauan di tempat umum. Usut punya usut, dia sadar kalau adiknya lah yang mencari gara-gara duluan. Babak belur adalah bayaran mutlak karena menantang lawan beda level. Sang ketua pun menatapnya dengan aura pembunuh yang sangat pekat. Namun jagoan kita sama sekali tidak gentar menatapnya. Tiba-tiba pengawas mengumumkan bahwa ujian evaluasi peringkat resmi dimulai. Semua murid bersiap maju saat nama mereka dipanggil. Mendengar hal tersebut, sang ketua menyuruh peliharaannya untuk pergi. Dia pikir gertakannya sukses menekan Chen untuk tidak lagi berani mencari masalah ke depannya. Mengamati dari atas, seorang pria penasaran mengapa wakil ketua turun langsung. Wanita itu tersenyum tipis, tahun ini akan sangat menarik. Tak lama nama Sang Zo pun akhirnya dipanggil ke panggung. Sang Raja Asrama melangkah masuk dengan jantung berdebar. Atmosfer di balik pintu itu terasa mencekam dan sangat berbeda. Ujian ini dilakukan satu persatu di dalam sarang iblis buatan yang sangat khusus. Di dalamnya jantung iblis yang tersambung kabel akan menyerap energi spiritual untuk mengukur peringkat serta potensi seorang awakener. Saat awakener melepaskan aura maksimalnya, sinyal akan dikirim keluar untuk menampilkan hasil evaluasi akhir mereka. Peringkat Sang Raja Asrama ternyata tidak berubah. Namun pengawas kebingungan karena hasil potensinya tak kunjung muncul di layar. Malong menatap tajam pergantian angka tersebut. Penuh ketegangan, potensi maksimal Sang Zo ternyata mentok di tingkat C. Sang Raja keluar dengan tertunduk lesu, sadar usahanya selama ini terasa sia-sia. Teman-temannya mencoba menghibur, mengingatkan bahwa nasib mereka semua sebenarnya tak jauh berbeda. Terjebak di peringkat E dengan potensi mentok di level C. Tak lama, anjing peliharaan ketua berjalan keluar dengan dagu terangkat. Peringkatnya di bawah tapi potensinya menembus level A. Teman-teman Chen makin putus asa setelah melihat hampir 10 murid meraih tingkat D. Para dosen pun dibuat takjub melihat ledakan jumlah murid berperingkat D angkatan ini. Sangat langka bagi murid tanpa pengalaman tempur nyata untuk bisa menembus batas peringkat E. Dengan antusias mereka memanggil sang ketua, sosok jenius yang memikul ekspektasi luar biasa di pundaknya. Semua mata tertuju pada Gongting, murid berstatus ketua guild yang melangkah angkuh ke panggung, namun jagoan kita tetap tenang menunggu hasilnya. Semua orang tahu Gongting masih berada di peringkat D bawah 2 tahun lalu. Rekor tertinggi sepanjang masa akademi ini adalah peringkat D menengah. Semua orang penasaran apakah sang ketua akan memecahkan rekor itu. Di dalam sarang kegelapan, mata jantung iblis itu perlahan terbuka menyambut kehadirannya. Sang ketua menahan kekuatan penuhnya. Namun ambisinya menyala terang untuk menciptakan kehebohan mutlak di upacara kelulusan, mengukir namanya sebagai sang legenda nomor 1. Saat dosen melihat cahaya emas dari potensi nilainya bersinar, mata mereka terbelalak tak percaya. Bukti nyata tercipta saat peringkat D atas milik Gongting mengguncang seisi ruangan.
Tak cuma itu, kerumunan langsung meledak histeris menyaksikan potensi peringkat S pertama sepanjang sejarah akademi. Para kroco memuja bos mereka habis-habisan. Teman-teman Chen pun terbakar api cemburu melihat kelahiran seorang legenda di depan mata mereka. Para pengawas berbisik tegang, berita maha penting ini harus segera dilaporkan ke jajaran petinggi akademi. Mereka harus melindungi kandidat peringkat S emas ini dengan pengawasan super ketat. Jangan sampai dia direkrut negara lain, terlebih dia adalah murid termuda yang sukses membangun guild sendiri. Nama akademi mereka kini dijamin mutlak akan merajai tajuk utama di mana-mana. Memantau dari atas, kepala sekolah Yuan Long sadar wakil ketua Ling Yu sudah menduga potensi ini. Itulah alasan dia turun tangan langsung mengamati ujian. Namun wanita itu memanaskan suasana. Dia mengaku bahwa sang ketua bukanlah satu-satunya incaran utamanya hari ini. Di balik pesona sang ketua ada satu murid misterius yang jauh lebih membangkitkan rasa penasarannya. Tepat pada waktunya murid misterius itulah yang mendapat giliran maju ke atas panggung. Jin dengan licik mencoba memancing emosi sang legenda urban. Dia mengejeknya agar tidak berakhir menjadi sampah peringkat E seperti teman-temannya. Dia bilang mereka akan jadi badut sirkus dan merupakan aib besar jika sampah seperti mereka berani menginjakan kaki di panggung semegah ini. Long pasang badan, dia sesumbar sahabatnya akan segera membungkam mulut sombong mereka semua. Jantung penonton berdegup kencang. Momen penentu tiba saat Chen memasuki sarang iblis itu. Jantung iblis seketika bergetar hebat, tercekik aura Chen. Sang pahlawan teringat jalan tunggal Awakener menuju kejayaan adalah masuk guild tingkat atas. Dia tahu betul takdirnya ditentukan hari ini. Ia harus mendominasi arena ujian tempur kelulusan, di mana kandidat harus memilih rekan terkuat membentuk satu regu elit beranggotakan 10 petarung. Regu pemenang tahta juara akan langsung direkrut oleh Guild Imperial faksi terkuat negeri ini. Ambisi semua orang pun membara. Di sisi lain, Gian mulai menjilat membawa satu kroco tingkat D pada bosnya. Dengan senyum arogan, dia menyombongkan bahwa formasi regu mereka telah sempurna. Dia sesumbar memborong semua petarung tingkat D plus adik ketua bagi mereka. Tahta juara satu mutlak ada di genggaman. Chen tersenyum dingin. Ia paham para elit pasti berkumpul membentuk aliansi terkuat. Sementara kumpulan sampah akan tersapu dan saling berlindung di dasar yang sama. Inilah hukum rimba mutlak, yang kuat berkuasa dan yang lemah dibuang serta diinjak tanpa ampun. Waktu bergulir, Long berkeringat dingin menatap layar yang membisu. Kerumunan mencibir sinis menganggap Chen hanya pecundang yang gagal dideteksi sistem. Gian lalu berbisik pada Ting menyebut sisa murid di sana hanyalah ampas tak berguna, mendesak sang ketua segera pergi. Namun, tepat saat mereka berbalik layar berkedip ganas, muncul tulisan tingkat D tinggi, yang memicu ledakan kekacauan. Rahang semua orang jatuh. Sang ketua dan dewan siswa ikut membelalak tak percaya melihat anomali di luar nalar ini. Tapi tunggu, sistem tiba-tiba mendeteksi fluktuasi aneh yang menentang hukum alam. Rupanya Chen sengaja mempermainkan sistem. Dia mengkalibrasi kekuatan murni dari status dasar level 10-nya dalam wujud fisik biasa. Bosan dengan tingkat D, ia berganti wujud menjadi raja kematian neraka jiwa kelas paling lemah yang pernah ia telan. Sekejap mata layarnya meledak naik dari tingkat D tinggi ke C menengah. Gelombang kejut menghantam seisi ruangan dewan siswa. Nyaris gila curiga mesin itu telah rusak total. Para ilmuwan pun panik. Angka yang terus melesat membuat mereka yakin mesin suci itu mengalami kerusakan fatal tanpa bisa diperbaiki. Tepat pada detik itu, jantung iblis bergetar liar menahan beban. Layar kembali terdistorsi. Chen menyeringai sinis lalu memutuskan melepaskan monster yang lebih mengerikan. Wujud raksasa api penyucian bangkit. Jantung iblis ketakutan. Badai aura buas meledak di luar membuat Gian menjerit dalam kebingungan mutlak. Sing memuja momen itu bagai wahyu langit. Sejarah ditulis ulang. Asrama mereka baru saja melahirkan sesosok monster dewa sejati. Detik berikutnya, potensi layar meledak menjadi tingkat S yang sangat legendaris. Para ilmuwan dan ketua Ting membeku bagai patung es. Jiwa mereka terguncang melihat keajaiban ini. Tapi petaka menyusul sistem memancarkan peringatan batas maksimum. Potensi Chen menembus batas hingga tak lagi bisa diukur mesin fana. Otak Gian langsung korslet bagai komputer rongsok. Jiwanya nyaris tercabut dari raga saking dahsyatnya teror aura tersebut. Saat sistem mulai retak dan hancur di bawah tekanan mencekik, para ilmuwan berlarian menerobos kekacauan. Mereka bertaruh nyawa memastikan sang murid tidak tertelan ledakan energi liar itu. Namun saat tiba mereka lumpuh seketika. Jantung iblis lenyap menyisakan gumpalan kismis kering. Kerontang terbakar habis oleh kekuatan tanpa ujung Chen. Jelas sudah monster sekelas iblis pun mati ketakutan menghadapi dominasi aura Chen. Chen akhirnya melahap sisa inti itu. Kini matanya mampu menembus tingkatan kekuatan siapapun dan mendeteksi bahaya mematikan di sekitar. Saat melangkah keluar sarang, senyum puas menghiasi wajahnya melihat angka status melayang di atas kepala setiap orang. Pandangannya terkunci pada sang ketua. Kepalsuannya terbongkar. Pria angkuh itu rupanya tak lebih dari ampas tingkat C menengah. Dengan wajah pucat, ilmuwan tergagap mengumumkan bahwa jantung iblis itu terkena serangan jantung akibat syok energi yang sangat brutal. Ujian tempur harus segera dihentikan paksa detik ini. Mereka melabeli kekuatan Chen sebagai malfungsi sistem dan berjanji menyerahkan laporan investigasi ini ke petinggi asosiasi. Murid tersisa disuruh pulang dan kembali besok. Pihak akademi berjanji menyiapkan mesin baru untuk menampung ujian tanpa adanya ledakan lagi. Saat pulang, teman asramanya mengerumuni Chen. Mereka menyanjungnya sebagai legenda hidup setelah pamer kekuatan yang meruntuhkan akal sehat tadi. Namun Jing yang terbakar cemburu menuduh Chen sebagai penipu murahan dan menuntut ganti rugi karena merusak mesin serta membuang waktu dewan.
Tepat saat urat sabar Chen putus untuk memanggang si mulut besar ketua Ting melangkah maju dan membungkam Gian saat itu juga. Sang ketua memperingatkannya agar tidak merendahkan rekan setim. Ucapan tak terduga ini seketika membekukan Gian dalam kebingungan mutlak. Lalu Ting mengulurkan tangannya mengundang sang pemula tangguh yang baru bangkit untuk bergabung dengan timnya. Sementara itu, ia dengan angkuh berjanji bahwa mereka berdua pasti akan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di belakang mental Gian mulai hancur berantakan. Ia sadar jika Chen masuk pasti ada anggota yang ditendang. Ini jelas akan memicu konflik besar. Padahal masuk ke skuad Ting adalah jaminan mutlak merebut juara pertama. Jadi, ia mulai curiga. Apa istimewanya Chen padahal yang lain mati-matian menyuap pun tak bisa menembus barisan elit ini. Menelan harga dirinya bulat-bulat, Jian terpaksa menyambut Chen dan menepuk pundaknya dengan keraguan yang amat kental. Pelak Chen menepis tangan itu kasar. Matanya menatap tajam menyatakan ia sama sekali tak sudi bergabung. Keringat dingin membasahi wajah Jian sementara Ting hanya menatap bisu, ekspresinya sedingin es yang tak tertembus. Jian langsung meledak. Ia membentak Chen menganggapnya bocah buta arah yang berani menolak tim paling tak tertandingi. Tanpa peduli Chen membalikkan badan. Itu bukan urusannya, dan ia menyebut kelompok mereka bagaikan lalat yang terlalu berisik. Ia memperingatkan mereka untuk menyingkir dari jalannya. Dan darah Jian langsung mendidih oleh amarah. Penolakan memalukan itu seketika memicu badai gosip di penjuru akademi. Banyak yang berasumsi ia berniat merebut tahta juara sendirian berbekal kebangkitan peringkat C miliknya. Kini seluruh akademi mendapatkan panggung hiburan gratis. Sebuah drama berdarah perlahan mulai terungkap. Di sisi lain teman sekamar Chen tersenyum puas melihat wajah Jian dan Ting yang hancur berkeping-keping karena malu. Usai dipermalukan tanpa ampun, sang ketua tetap tenang. Ia menyuruh Jian agar membiarkan Chen terbawa angan-angannya sendiri. Sementara itu, sang kepala sekolah yang memantau dari jauh hanya bisa membuang napas kecewa. Padahal, ia berharap mereka bisa beraliansi demi menghancurkan rekor legendaris akademi bersama-sama. Namun, Ling justru tersenyum menyadari bahwa panggung pertarungan ini akan menjadi jauh lebih mendebarkan. Ting adalah bangsawan angkuh sejak lahir. Penolakan semacam ini jelas menjadi genderang perang mutlak yang mengusik harga dirinya. Ia mengingatkan bahwa sang ketua bukanlah sosok pemaaf. Begitu martabatnya diinjak, ia akan membalas tanpa belas kasihan. Jian terus menggerutu menganggap ego Chen terlalu melangit hanya karena sebuah error sistem yang memberinya peringkat C. Namun Ting menyeringai mengisyaratkan bahwa hasil tes itu mungkin murni sebuah kebenaran mutlak. Ia menegaskan betapapun kecilnya peluang kebangkitan itu. Ia takkan pernah membiarkan siapapun merampas tahta kekuasaannya, apapun taruhannya. Jian lalu tersadar Chen hanyalah murid biasa tanpa setetes pun pengalaman bertarung di medan mematikan. Sangat jauh dibandingkan anggota dewan elit yang telah menempa diri di sarang iblis demi meraih kekuatan absolut. Ia menawarkan diri untuk menghancurkan Chen secara langsung. Tapi Ting memotongnya tajam bertanya apakah ketua mereka terlihat begitu picik. Jian tersentak dan memohon ampun. Ting membatalkan rencana hiburan mereka, menyuruh Jian membereskannya sendiri tanpa jejak. Dengan nada yang mencekam, Ting mencuci tangannya dari urusan ini dan Jian langsung memahami instruksi berdarah tersebut tanpa perlu penjelasan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang informan melapor pada Jian. Ia membawa kabar bahwa target mereka telah meninggalkan akademi menuju kediamannya. Chen bahkan pergi tanpa penjagaan, membuat skenario jebakan mematikan ini semakin sempurna untuk dijalankan. Jian menyeringai iblis, ini adalah kehendak takdir baginya untuk membantai sang mangsa di medan sepi tanpa ada gangguan. Sambil melangkah menyusuri jalanan, Chen kembali membuka lembaran memori gelap dari kehidupan sebelumnya. Saat itu sebuah guild legendaris hancur lebur ketika mencoba menaklukkan sarang iblis di wilayah negara suci. Di sana mereka dihadang monster tak tertandingi bernama Amarah yang membawa pembantaian instan tanpa ada perlawanan sama sekali. Monster itu lalu lepas ke dunia manusia menyebarkan teror dan kehancuran absolut di mana-mana. Meski ingatannya samar, mata Chen memancarkan ambisi. Ia bertekad memburu sarang iblis itu di kehidupannya yang sekarang. Langkah pertamanya membutuhkan koin yang melimpah. Tanpa ragu ia melangkah menuju pusat pertukaran monster Mythil. Ia tahu di masa depan markas Guild Mythil ini akan berevolusi menjadi pusat perdagangan material paling raksasa di dunia ini. Di dunia ini, kekuatan seorang awakener mutlak diukur dari kualitas senjata dan artefak yang mereka miliki. Dan pusat pertukaran ini menjadi jantung utama perputaran item-item mematikan tersebut. Namun bagi Chen tempat ini hanyalah batu loncatan kecil. Sebuah cara instan meraup pundi-pundi sebelum ia mengeksekusi rencana besarnya. Tanpa ragu ia melangkah masuk dan menyodorkan beberapa taring monster. Sang broker menatapnya dengan mata memicing, meragukan bagaimana seorang bocah akademi bisa mendapatkan barang berdarah itu. Dengan tatapan dingin Chen membalas santai bahwa itu adalah hasil buruannya sendiri. Sang broker tersentak bingung. Namun asistennya tiba-tiba menyela membeberkan fakta bahwa taring itu berasal dari monster kelas E Beast Sangen. Sang asisten menjabarkan bahwa taring ini bisa ditempa menjadi tongkat sihir kelas E atau ditumbuk menjadi bubuk alkimia berharga. Cih pria sombong itu memotong pembicaraan. Ia melempar taring itu kembali mencibir bahwa sampah kelas E sama sekali tidak ada harganya. Lagi pula, ia mulai menyombongkan diri. Mengklaim bahwa pusat pertukaran ini adalah area eksklusif khusus bagi para awakener elit kelas atas. Ia beralasan hanya mengurus artefak kelas D ke atas. Sebuah alibi murahan karena tak mengenali item rendahan tersebut.
Di dalam benaknya, ia terus menggerutu. Melayani pelanggan kroco seperti Chen sama sekali tidak akan menaikkan karirnya menuju posisi puncak. Menganggapnya sebagai hama pengganggu, ia langsung melempar urusan receh ini kepada asistennya Li tanpa rasa bersalah. Saat pria itu menyingkir, Li menyerahkan amplop berisi uang tunai dengan sopan lalu menawarkan bantuan lebih lanjut. 18.000 di tangan. Angka yang cukup untuk membungkam mulut pemilik kosnya bulan ini tanpa perlu pusing. Namun tiba-tiba Chen menarik keluar pedang besar menyala dari purgatori raksasa. Aura mengerikannya langsung menyita perhatian Li. Matanya terbelalak tak percaya. Ia menaksir pusaka mematikan ini setidaknya berada di kelas B atau bahkan kelas A. Sang broker kembali dengan alis terangkat. Ia menertawakan analisa asistennya karena senjata kelas A bernilai hingga jutaan koin. Selama bertahun-tahun berkarir matanya belum pernah sekalipun menatap wujud asli dari artefak tingkat A. Namun di detik itu juga, sang bos pemilik bursa tiba-tiba muncul. Dengan nada dingin ia menegaskan bahwa pedang itu bukanlah kelas A ataupun B. Sang broker langsung menjilat bosnya. Ia mengangguk setuju bahwa mustahil seorang bocah ingusan memiliki artefak dewa semacam itu. Namun sang bos menggeleng tajam. Senjata ini memancarkan aura murni dari tanah purgatori. Ini adalah artefak tingkat S. Boom, fakta itu meledak seperti bom. Wajah broker dan asistennya seketika pucat pasi membeku dalam rasa syok luar biasa. Sang bos langsung menggenggam tangan Chen. Sikapnya berubah total menyambut pemuda itu bagaikan dewa yang turun ke bumi. Ia menuntun Chen menuju ruang VIP eksklusif. Menawarkan apapun yang pemuda itu inginkan tanpa batasan sama sekali. Sementara itu, senyum tipis terukir di wajah Chen. Umpannya berhasil memancing sang bos besar Qingjur keluar dari sarangnya. Di dalam ruangan emas itu sang bos menanyakan harga. Chen langsung mematok angka 1 juta membuat pria berambut hijau itu terperanjat. Sang bos memperingatkan pusaka surgawi ini bisa dengan mudah terjual hingga puluhan juta koin. Namun tatapan Chen tetap datar. Ia hanya ingin menggadaikan pedang itu demi pinjaman 1 juta selama 1 bulan penuh. Sang bos semakin takjub dibuatnya. Otak tajam pemuda ini jauh melampaui usianya. Siapa sebenarnya monster muda ini? Chen menambahkan modal utama akan dilunasi dalam 30 hari dan bunganya akan menyusul di bulan berikutnya. Sebelum menjawab, bos itu memberi isyarat tajam. Mengusir asistennya keluar agar pembicaraan tingkat tinggi ini tidak bocor. Saat pintu tertutup, aura sang bos menajam. Ia membongkar identitas Chen sebagai siswa tingkat akhir di Universitas Awakener Nasional. Ia tahu betul ujian kelulusan berdarah itu akan digelar 30 hari lagi dengan hadiah mutlak sebesar 1 juta koin. Dengan tatapan mengintimidasi, pria itu menguji tekad pahlawan kita. Apakah ia sebegitu yakin bisa merajai ujian tersebut? Insting tajam sang bos membaca segalanya. Pemuda ini sedang terdesak dan tempat ini adalah jalan ninja terakhirnya untuk bertahan hidup. Tanpa basa-basi lagi sang bos mengambil keputusan gila, ia mencairkan dana 1,5 juta saat itu juga tanpa bunga sepeser pun. Ia mengulurkan tangannya dengan senyum penuh arti. Menyatakan bahwa ini adalah awal dari sebuah aliansi yang menguntungkan. Chen sempat tertegun oleh langkah berani itu. Sang bos menjamin rahasia di ruangan ini akan terkunci mati selamanya. Sebagai gantinya ia hanya meminta satu hal. Jika ada pusaka dewa lainnya, serikat inilah yang harus menjadi tujuan pertama Chen. Batin Chen bergejolak. Pria di depannya bisa membaca situasinya dengan sempurna namun sama sekali tak berniat menusuknya dari belakang. Pantas saja, pria ini akan menjadi legenda raksasa di masa depan. Chen menyambut jabatan tangan itu. Untuk menghancurkan Raja Iblis ia butuh sekutu berkekuatan monster. Beberapa saat kemudian kontrak disahkan dan aliran dana dalam jumlah fantastis langsung masuk ke rekeningnya. Ketua guild menawarkan pinjaman senjata untuk turnamen mengingat pemuda itu baru saja menjual pedang utamanya. Meski tak memiliki perlengkapan rank S, ia punya banyak koleksi artefak rank A kualitas tinggi. Namun Chen tersenyum santai lalu memanggil pedang besar lain yang ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Aura pedang itu membuat semua anggota guild ternganga. Setelah ia pergi, ketua guild langsung menaikkan jabatan gadis berambut merah muda itu. Tepat sebelum melangkah pergi, ia berbalik untuk membeli sesuatu. Beberapa jam kemudian sang tokoh utama kita berdiri menatap halte bus. Ingatan kehidupan lalunya kembali berputar masa kelam saat ia merangkak dari bawah dan diperlakukan bagaikan sampah. Ia rela bekerja tanpa henti siang malam. Mereka berdua hidup layaknya gelandangan hanya demi bertahan hidup. Dulu Yun berhasil lolos ke universitas impiannya. Namun sang adik menyerah dengan alasan kampusnya terlalu jauh. Padahal kenyataannya ia tak ingin menambah beban penderitaan di pundak sang kakak. Kembali ke masa kini, mata tajamnya menyapu sekitar mencari sosok yang sangat ia rindukan tersebut. Tiba-tiba suara familiar mengomelinya karena mencari di arah yang salah. Gadis itu muncul menyeret koper besarnya. Ia mengeluh bahwa mereka kembali jatuh miskin karena biaya sewa apartemen yang mencekik. Namun Chen hanya terpaku. 7 tahun lamanya ia menanti momen ini. Gadis itu lalu menyuruhnya membawakan barang. Kesal karena diabaikan, ia melambaikan tangan berusaha menyadarkan kakaknya dari lamunan panjang. Detik itu juga Chen menerjang maju dan memeluknya erat membuat adiknya terkesiap kaget. Merasa canggung, Yun menggunakan jurus tusukan maut untuk melepaskan diri lalu memarahinya karena hampir membuat dirinya kehabisan napas. Ia curiga kakaknya bertingkah aneh karena baru saja ditolak cinta, namun Chen hanya tersenyum tipis mengabaikannya.
Mereka berdua pun melangkah pulang diiringi celotehan tiada henti tentang ujian akademinya. Hati Chen menghangat bersumpah takkan membiarkan tragedi terulang di kehidupan ini sementara itu di sebuah gang gelap yang mencekam. Setelah memastikan rute kepulangan sang tokoh utama, Jian memerintahkan kroconya untuk bersembunyi dalam bayangan dan bersiap melancarkan penyergapan mematikan. Senyum psikopat terukir di wajahnya. Ia haus akan balas dendam seorang preman ragu apakah tindakan mereka tidak akan memicu masalah besar. Sang asasin awan itu mendecak kesal amarahnya sudah meledak hingga ke ubun-ubun akibat penghinaan sebelumnya. Mengingat bagaimana Chen menginjak-injak harga dirinya. Ia menyuruh para cecunguk itu agar menyisakan target untuknya. Ia bersumpah akan memberikan siksaan neraka. Jian membanggakan gelar asasin terbaiknya, air liurnya menetes membayangkan ekspresi keputusasaan di wajah Chen. Kembali pada tokoh utama kita, Yun menatap curiga dan bertanya apakah kakaknya stres akibat ujian. Sambil mengejek ia berkata bahwa orang lemah sepertinya tidak usah terlalu membebani pikiran. Sang adik mengingatkan petuahnya dulu untuk terus melangkah maju dan biarkan takdir yang menentukan hasil akhirnya. Berniat membangkitkan semangat kakaknya, Yun mulai menyenandungkan lagu ceria saat mereka melangkah masuk ke dalam gang. Chen tersenyum hangat menyadari kepekaan adiknya. Tentu saja gadis itu belum tahu kalau ia telah bangkit menjadi hunter kaya raya. Mendengar jawaban percaya diri sang kakak, Yun menduga itu hanyalah ego pria semata. Sambil menggelengkan kepala terbersit rasa bangga bahwa kakaknya kini telah tumbuh menjadi pria sejati. Di kejauhan salah satu preman berbisik pada Jian bahwa target mereka membawa seorang gadis manis. Mata si bajingan itu langsung berbinar buas. Tidak ada kamera pengawas di gang ini, sebuah kesempatan emas. Namun, insting Chen sangat tajam, aura niat membunuh terdeteksi. Sadar itu adalah para sampah dewan siswa, ia mengeluarkan penyuara telinga nirkabelnya. Ia memasangkan alat itu ke telinga adiknya. Meski heran karena kakaknya jarang mendengarkan musik, Yun menurut saja demi memahami perasaannya. Sang MC berbalik, tatapan matanya setajam pedang mengunci pergerakan para bajingan yang mulai mendekat. Alunan musik mulai mengalun memecah kesunyian, dan pertarungan brutal pun pecah saat para preman menerjang maju. Chen langsung membangkitkan kelas elemen petirnya, tragedi 7 tahun lalu takkan pernah ia biarkan terulang pada keluarga satu-satunya. Murka murni meledak, berani sekali sampah-sampah ini menyentuh adiknya, tubuhnya melesat secepat kilat membelah udara. Hantaman tendangan telaknya mementalkan musuh pertama hingga hancur lebur, keringat dingin langsung membanjiri tubuh preman lainnya. Tinju mautnya menyala menghantam 3 bajingan sekaligus tanpa ampun, lalu dengan gerakan kilat lututnya meremukan dada musuh keempat berkeping-keping. Satu kroco nekat menyerang, namun Chen menangkap lengannya lalu mematahkannya semudah mematahkan ranting kering. Jeritan penderitaannya terputus seketika saat boge mentah menghantam telak tulang hidungnya hingga hancur. Melihat pasukannya terbantai, tubuh Gian kaku mematung. Pikirannya buntu menatap ngeri pada kekuatan monster sang karakter utama. Pembantaian belum usai, aura membunuhnya memancar pekat menyapu bersih semua rintangan demi mencapai sang pembunuh bayaran. Saat jarak mereka menipis, Gian mati-matian menipu egonya sendiri. Meyakini takdir kemenangannya sebagai pembunuh bayaran terkuat di dunia. Tentu saja pahlawan kita berbaik hati menyadarkannya, satu pukulan maut berkecepatan dewa langsung menerbangkan tubuh pecundang itu. Tanpa jeda bernapas, Chen melesat maju, rentetan tinju beruntun menghantam wajahnya merontokkan gigi-giginya ke udara berdarah. Sang pembunuh bayaran berguling-guling menyedihkan di tanah sebelum akhirnya tubuhnya menabrak tembok hingga retak parah. Dengan sisa tenaganya ia membuka mata. Hanya untuk disapa oleh tatapan dingin sang iblis pencabut nyawa. Pahlawan kita menatap rendah Gian yang kehilangan harga diri. Ia mendesis tajam mengingatkan sampah itu untuk tidak pernah mengusiknya lagi. Tatapannya menembus jiwa. Dengan nada meremehkan ia bertanya, apakah si otak udang ini tidak paham bahasa manusia? Wajahnya hancur lebur, tulangnya remuk dan kakinya mati rasa total. Sadar telah memancing murka monster yang salah, ia memohon ampun dengan suara gemetar. Cengkeraman kuat di kerah bajunya membungkam tangisan itu. Ujung belati dingin kini bersarang tepat di depan bola matanya. Si pembunuh elit akhirnya menyadari. Mata itu memancarkan niat membunuh mutlak tanpa keraguan. Ini jelas bukan aura murid sekolah biasa. Jian menggigil ngeri. Neraka mengerikan macam apa yang telah mengubah pemuda ini menjadi iblis berdarah dingin? Lewat aura kelamnya, Chen berbisik pelan. Menyuruhnya menanamkan peringatan ini di otak jika tidak ingin mengulang mimpi buruk ini. Ia bersumpah akan mengoyak daging mereka, tanpa sisa jika berani mencari mati lagi. Ini adalah peringatan mutlak terakhirnya. Satu ancaman maut tambahan berani menyentuh sehelai rambut adiknya, ia akan menghapus eksistensi semua orang yang mereka sayangi dari dunia ini. Belati dijatuhkan. Ia berbalik santai menghampiri Yuni menyelesaikan pertarungan bahkan sebelum lagu di latar belakang berakhir. Sementara itu sang adik tengah dilanda badai emosi. Air matanya jatuh tersentuh oleh lirik lagu yang begitu menyayat hati dan kesepian. Isak tangisnya pecah. Penderitaan masa lalu apa yang telah merubah kakak laki-lakinya secara drastis selama ini? Rasa bersalah menghantuinya. Apakah dukungan hangatnya di masa lalu ternyata masih kurang? Dengan tekad bulat ia berbalik untuk mengomelinya, namun kata-katanya tercekat seketika, matanya terpaku pada hadiah di tangan sang kakak. Pena berlapis emas impiannya kini ada di depan mata, wajah Yuni merona merah pada menahan ledakan kegembiraan di dadanya. Mustahil kakaknya membelikan pena sihir hologram edisi terbaru yang harganya jauh melampaui biaya sewa apartemen bulanan mereka.
Reaksi manisnya melelehkan hati dingin Chen. Mata berbinarnya jelas menolak mengembalikan barang itu meski ia tahu mereka sedang krisis uang sewa. Menyembunyikan kepalan tangannya di belakang punggung. Chen bersumpah mempertaruhkan nyawa demi melindungi senyum adiknya dan menjamin masa depan sekolah impiannya. Di rumah Yuni asyik menggambar sihir hologram di udara. Sang kakak menikmati kehangatan ramen buatan adiknya tersenyum damai melihat hadiah darinya membawa kebahagiaan. Namun raut cemas kembali muncul. Ia takut kakaknya membuang uang terlalu banyak padahal sewa bulan depan belum aman. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya, ia mematahkan keraguan itu mengungkap bahwa sewa selama 1 tahun penuh sudah lunas dibayar. Sang kakak sedikit menyombong. Mengaku bisnis kecil-kecilan bersama temannya sedang meraup keuntungan besar akhir-akhir ini. Insting Yunyun menajam tatapan curiga memicing ke arahnya sama sekali tak termakan alasan bisnis fiktif itu. Namun ia memilih percaya dan diam. Perasaannya menghangat. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali melihat tawa lepas sang kakak setulus malam ini. Dengan lembut ia menepuk bahu kakaknya dan membisikkan satu permohonan tulus. Apapun rahasia yang ia jalani berdoalah agar jangan memaksakan diri. Sementara itu di ruang akuarium sunyi. Presiden Ting membawa kabar mengguncangkan. Vonis dokter elit kota telah turun sang pembunuh bayaran utama, mengalami luka kritis yang mustahil disembuhkan. Setengah tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping fakta bahwa dia bertarung melawan Chen saja sudah meleset dari prediksi sang presiden. Namun kondisi fisik mengerikan usai pembantaian sepihak itu jauh lebih menciutkan nyali. Sepupunya mendengus dingin. Matanya tak menyiratkan empati murni kecewa karena kehilangan pion lulusan terkuat untuk tim elit mereka. Tak kalah kejam sang presiden tersenyum angkuh. Menganggap jalannya akan lebih mulus tanpa ada karakter rendahan yang membebani langkahnya. Atmosfer berubah saat paman mereka Direktur Akademi Bayangan angkat bicara memecah keheningan. Gongwen membacakan laporan pergerakan karakter utama kita investigasi mendalam soal kekacauan upacara peringkat akhirnya membuahkan hasil mutlak. Kebenaran menampar mereka telah terbukti sah level kekuatan Chen kini sukses melampaui posisi Presiden Dewan Siswa. Fakta mengejutkan itu menghantam sang mantan murid teladan layaknya sambaran petir di siang bolong. Pria itu memperingatkannya dengan tatapan tajam. Ayahnya secara khusus meminta wakil ketua aliansi untuk menilai ujian tempurnya ia harus bersinar paling terang di antara yang lain. Namun jika ia gagal sang direktur telah menyiapkan sebuah rencana cadangan yang licik. Gadis berambut hijau itu keponakan kesayangan sang paman. Akan memastikan timnya merebut posisi puncak. Namun, Presiden Dewan menolak mentah-mentah tawaran itu tanpa keraguan. Ia mengklaim bahwa kekuatan aslinya bahkan belum terbangun saat ujian penilaian berlangsung. Presiden Ting memancarkan aura arogansi mutlak, ia bersumpah akan mendominasi seluruh akademi dengan kekuatannya sendiri. Kembali ke asrama sang tokoh utama kita membersihkan diri setelah menyelesaikan lari 100 meter dengan beban ekstrim. Matanya menyorotkan ambisi membara target tunggalnya adalah memenangkan hadiah $1 juta di ujian kelulusan nanti. Ini satu-satunya jalan untuk memenuhi kontrak takdirnya dengan Kinji dari Guild Miatil dan membangun aliansi dagang absolut. Waktu hanya tersisa beberapa minggu. Ia memejamkan mata di ranjang bukan untuk terlelap melainkan untuk berlatih gila-gilaan di alam bawah sadar. Kesadarannya ditarik ke sarang iblis menara kehampaan raksasa milik Raja Iblis Lanu menjulang menantangnya. Tanpa ragu ia menapaki tangga tak berujung itu. Evaluasi pertamanya menggunakan kelas Raja Anjing Makam berhasil menembus peringkat menengah yang cukup dihormati. Namun di sisi lain kekuatan mengerikan dari kelas Iblis Jurang miliknya membuat sistem hancur kelebihan beban. Bahkan jantung iblis gagal mengukur potensi aslinya, kini hanya tersisa satu jalan berdarah untuk menguji sisa kelas yang ia miliki. Ia membuka segel menara kehampaan saatnya menguji kekuatan murni itu di medan pertempuran yang sesungguhnya. Langkah kakinya menggema ke dalam menantikan siksaan brutal macam apa yang telah disiapkan menara ini. Matanya membelalak tak percaya, ia terlempar ke dimensi absurd berpijak di atas planet putih raksasa yang mengambang di tengah hampa udara. Namun baru satu langkah ia berpijak. Tubuhnya ambruk berlutut di gurun bintang jatuh ini gravitasinya 10 kali lipat dari bumi. Chen merasakan tekanan mematikan meremukan tulang-tulangnya. Di belakangnya pintu menara lenyap tanpa sisa. Instingnya berteriak ia harus membantai sang bos untuk bisa keluar. Sebelum monster mematikan menyergap ia wajib beradaptasi dalam hitungan detik. Sayangnya, seekor singa bayangan yang sedang berburu mangsa tak sudi memberinya kelonggaran waktu sedikit pun. Tanpa pilihan lain Chen langsung membangkitkan kelas petir dalam sekejap mata. Binatang buas itu menerkam ganas Chen menghindar tipis dan menghujamkan tikaman mematikan tepat ke bahunya. Raungan murka membelah udara sial serangannya meleset dari titik vital dan terbukti sama sekali tidak berguna. Ia sadar pergerakannya terlalu lambat gravitasi, gila ini merusak akurasi dan mobilitasnya secara tragis. Singa bayangan itu dengan mudah membantingnya ke tanah bersiap mencabik dagingnya monster neraka ini benar-benar telah berevolusi dengan gravitasi ekstrim. Ia membiarkan taring itu mengoyak lengannya sejenak lalu secara instan merubah kelasnya menjadi iblis jurang. Ledakan aura hitam menyelimutinya, mengorbankan kecepatan ia menerima lonjakan kekuatan fisik dan stamina absolut untuk pertarungan jarak dekat mematikan ini. Perubahan kelas itu langsung membalikan keadaan membanting kucing besar itu hingga tersungkur ke tanah. Kemampuan raksasa memanipulasi gravitasi menjadi senjata mutlaknya. Di planet dengan 10G ini penggandaan 3 kali lipat menghasilkan daya hancur brutal, tanpa ampun Chen meremukan singa bayangan itu menyatu dengan tanah.
Usai pembantaian itu ia terkapar kelelahan memompa udara ke dalam paru-parunya yang terbakar. Sistem kerakusan berdenting membawa notifikasi naik level yang memuaskan kini terungkap bahwa setiap kelas memiliki peringkat bintang tersendiri. Jumlah bintang menentukan seberapa gila lonjakan statistik saat ia menggunakan kelas tersebut. Raksasa api penyucian memegang rekor bintang tertinggi. Namun dengan kekuatan dewa itu ia masih harus bertarung mati-matian melawan monster tingkat B. Jelas sudah perjalanannya masih sangat panjang berdarah untuk menyentuh potensi sejati peringkat Triple S. Rasa frustasi merayap saat sistem kerakusan bahkan tak memberinya opsi untuk melahap bangkai makhluk itu. Monster cecunguk ini juga jelas bukan penjaga lantai. Pintu keluar belum juga menampakkan wujudnya. Tiba-tiba gerbang neraka terbuka di belakangnya, puluhan pasang mata menyala menatap dari balik kegelapan. Kenyataan pahit menamparnya telak, perjuangannya membunuh satu singa bayangan hanyalah pemanasan belaka dibandingkan teror yang akan datang. Ratusan monster tingkat B tumpah ruah bagai air bah siap mencabik dan mengoyaknya dari segala arah. Kini peringatan raksasa bergema jelas di benaknya. Iblis itu pernah berkata binatang buas menanti di menara dan jalannya akan dibasahi oleh penderitaan tanpa akhir. Namun sang iblis juga menuntutnya, bertahanlah melewati neraka ini, beradaptasi dan bangkitlah menjadi legenda. Seketika Chen tersentak dari tidurnya, napasnya terengah-engah seolah baru saja merangkak keluar dari neraka terdalam. Di sekitarnya semua orang tertidur pulas. Tak ada yang sadar betapa mengerikannya penderitaan Chen saat dagingnya dikoyak hidup-hidup oleh monster. Sang karakter utama kita akhirnya sadar. Menara kehampaan api penyucian bukanlah jalan pintas menuju kekuatan mutlak. Ini barulah garis awal dari sebuah perjalanan panjang yang berlumuran darah dan penderitaan. Beberapa minggu berlalu ujian kelulusan akademi akhirnya tiba, para petinggi hadir demi mengawasi bibit unggul masa depan. Syarat formasi baru pun diumumkan, setiap tim wajib memiliki setidaknya satu siswa peringkat E tingkat tinggi. Momen pembentukan tim dimulai, kini semua siswa diperbolehkan melihat peringkat satu sama lain dengan jelas. Semua orang mulai bergerak sangat cepat untuk merekrut anggota terkuat ke dalam kelompok mereka. Daftar siswa diurutkan dari peringkat tertinggi hingga terendah. Namun Maung langsung menyadari satu kejanggalan aneh. Chen juga kebingungan. Bagaimana bisa namanya terdampar tepat di posisi yang paling dasar? Semua mata langsung menatapnya sinis, mereka heran bagaimana awakener yang nyaris mati bisa menjadi sampah kelas. Murid-murid iri mulai mencibir tajam, mereka yakin peringkat tinggi Chen sebelumnya hanyalah cacat sistem belaka. Namun dalam hati mereka tak bisa menyangkal kekuatan tempur Chen sangat nyata dan bisa melesatkan nilai tim. Ketua Dewan Ting hanya tersenyum sinis. Banyak yang berbisik bahwa Chen pasti menyesal telah menolak tawaran emasnya. Nyatanya, dalang dibalik semua skenario busuk ini adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Keparat itu yakin takkan ada yang sudi merekrut Chen yang berada di kasta terendah. Rencana yang licik. Jika Chen gagal memenuhi syarat formasi, dia takkan punya kesempatan untuk menghancurkan tim sang ketua. Mundur ke beberapa jam yang lalu, seluruh murid memohon putus asa untuk bisa bergabung ke tim elit Ting. Mereka terus menjilatnya, namun Chung menegaskan timnya hanya butuh satu orang. Kini hanya asrama terlemah yang terbuang. Long mengeluh mereka telah memohon pada semuanya. Namun, nihil dengan hanya 4 anggota tersisa mereka resmi didiskualifikasi dari ujian kelulusan berdarah ini. Dia mengamuk marah, penurunan peringkat Chen ke dasar klasemen ini benar-benar tidak masuk akal dan sangat mencurigakan. Dengan syarat minimal satu peringkat E tingkat tinggi, sangat jelas bahwa kelompok mereka sengaja diincar untuk dihancurkan. Padahal ujian kelulusan ini adalah satu-satunya gerbang emas untuk unjuk gigi dan direkrut oleh guild elit. Dalam ujian akhir nanti jumlah peserta akan menentukan kuantitas monster yang bakal kelompok itu hadapi. Membawa beban lemah hanya akan mengundang maut. Itulah alasan tak ada yang mau membawa mereka ke medan laga. Lebih parahnya lagi, 3 siswa peringkat terendah berasal dari asrama yang sama, mereka benar-benar diisolasi secara total. Tiba-tiba seorang siswa meneriaki Zuo, dia berkata bahwa timnya hanya membutuhkan 1 orang tambahan lagi. Pria itu mulai memanipulasi pikirannya. Menyuruhnya untuk membuang teman asramanya yang lemah jika tidak ingin gagal lulus. Chen mengepalkan tangannya, jika ini terus dibiarkan kelompok mereka akan benar-benar terbuang dan kehilangan hak bertarung. Namun sang raja asrama menolak mentah-mentah. Dia bersumpah takkan pernah mengkhianati saudara asramanya sendiri. Kelompok itu pergi dengan penuh amarah. Zuo menatap tajam dan memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan siapapun. Mengecek daftar siswa, Long berseru putus asa, nyaris semua orang telah membentuk tim dan membiarkan 1 slot mereka kosong. Sementara itu jagoan kita menatap tajam sang direktur. Dia menyadari pria itu memiliki marga yang sama dengan ketua dewan. Melihat permainan kotor ini, Chen tersenyum miring. Apakah Gong Xuan menganggapnya ancaman besar? Tanpa ragu dia bersumpah akan ikut dan membangkitkan aura petirnya. Karena mereka terang-terangan menunjukkan niat permusuhan. Chen memutuskan melepas penahannya, auranya meledak luar biasa membuat para penguji terbelalak ngeri melihat lonjakan kekuatan suci itu. Bahkan teman asramanya merinding kebingungan melihat aura mengerikan tersebut. Sang pahlawan teringat pada satu aturan emas. Demi menciptakan iklim kompetitif, siswa diizinkan menantang siapapun dan kapanpun. Meski terlihat arogan, ini adalah jalur mutlak untuk memamerkan dominasi kekuatan dan meraih pengakuan dunia. Dalam situasi mencekam seperti ini, para pengecut pasti akan lari ketakutan. Namun ketua dewan itu takkan mundur. Jika Chen bisa menemukan si pirang, seluruh siswa akan memohon padanya.
Di saat genting seorang gadis misterius muncul di pintu, dia memanggil jagoan kita dan bertanya soal slot timnya. Dengan senyum manisnya, gadis itu menyatakan niat kuatnya untuk bertarung di arena ujian kelulusan tahun ini. Sang wakil ketua OSIS tersenyum membanggakan peringkat D miliknya sejak SMP, berjanji tidak akan menjadi beban bagi pemuda itu. Teman-teman asramanya langsung heboh. Bagaimana bisa si pecundang ini memikat dewi sekolah sepertinya? Ting dan Chung saling lempar tatapan bingung sementara sang direktur hampir mati tersedak ludahnya sendiri melihat kegilaan ini. Ruangan meledak dalam bisikan liar, mengapa murid pindahan ini rela masuk ke tim paling ampas? Identitasnya masih misteri tapi rumor menyebutkan dia adalah keturunan langsung dari kerajaan suci. Wajah sang direktur memerah menahan amarah, ia membentak bahwa murid pertukaran dilarang keras menginjakkan kaki di medan ujian kelulusan. Lagi pula Ling belum pernah sekalipun membuktikan kekuatan aslinya melalui ujian peringkat resmi di akademi ini. Ini jelas pelanggaran mutlak, namun tiba-tiba aura luar biasa menekan ruangan. Sang kepala sekolah muncul dari udara kosong membenarkan ucapan direktur. Jantung Gong serasa mau copot melihat kehadiran sosok legendaris tua itu tepat di depan matanya. Namun dengan tatapan tajam pria tua itu bertanya mengapa Ling bersikeras ikut ujian padahal waktunya di akademi ini hanyalah sekejap mata. Di sisi lain jagoan kita malah kebingungan setengah mati. Bagaimana mungkin seorang petarung murni bisa menggunakan sihir teleportasi tingkat tinggi? Pria tua itu menegaskan bahwa keikutsertaannya akan merusak keseimbangan ujian. Dengan senyum tipis gadis itu hanya mengangguk santai mengikuti alur permainannya. Keringat dingin membasahi punggung Chen. Instingnya berteriak karena ia sama sekali tidak bisa membaca seberapa mengerikan level kekuatan dua monster ini. Sang direktur kembali menemukan keberaniannya. Ia membusungkan dada mendukung kepala sekolah dengan dalih bahwa akademi akan hancur tanpa hukum yang mengikat. Namun tiba-tiba nada bicara pria tua itu berubah bijak. Akademi ini didirikan justru sebagai kawah candra di muka menempa para pahlawan kebangkitan untuk mencapai puncak takdir mereka. Ujian kelulusan bukan sekadar tradisi usang, ini adalah gerbang penentu nasib, momen paling krusial yang akan mengukir sejarah hidup setiap murid. Jika birokrasi kaku merampas hak seorang murid untuk berkembang, bagaimana akademi ini bisa mempertanggungjawabkan dosa karena telah menghancurkan masa depan mereka? Skakmat direktur itu berkeringat jagung, panik setengah mati memikirkan apakah niat busuknya selama ini telah terbongkar. Apakah sosok legendaris ini turun tangan langsung hanya demi melindungi anak ingusan itu? Menyadari dirinya berhadapan dengan tembok raksasa, sang direktur akhirnya menelan ludah dan mundur teratur. Ia mencoba menenangkan egonya. Lagi pula faksi murid terkuat sudah membentuk aliansi tak terkalahkan di bawah satu bendera. Kemenangan sudah pasti berada di tangan mereka. Pria itu pun membungkuk hormat merendahkan suaranya dan meminta maaf, karena sistem lama bisa mengubur potensi terpendam para pemula. Aturan baru pun dikumandangkan demi keadilan mutlak. Tim kasta bawah atau kelompok dengan anggota kurang dari 5 kini diizinkan bertarung di medan ujian. Keempat penghuni asrama itu meledak dalam sorak-sorai misi mustahil terwujud. Aliansi tim mereka resmi terbentuk untuk menantang ujian kelulusan. Mengawasi dari balik bayangan, kepala sekolah berbisik kepada Ling. Gadis itu tampaknya memiliki ketertarikan yang terlalu berbahaya pada pemuda biasa tersebut. Di satu sisi panggung arena yang mencekam, sang ketua OSIS berdiri angkuh memimpin skuad monster elit. Sementara di sudut berlawanan Chen memimpin 3 sekawan dengan peringkat paling mengenaskan. Pemandangan ini memicu senyum misterius si pria tua. Gua iblis mana yang akan memanggil takdir mereka dan mampukah mereka mencetak sejarah skor tertinggi? Suara pengawas menggelegar ke penjuru ruangan. Gerbang kematian telah terbuka, para kapten kini bebas memilih gua iblis mana yang akan mereka taklukkan. Tiba-tiba denting tablet mengejutkan semua orang. Seseorang bergerak lebih cepat dari kilat, seluruh ruangan tersirap darahnya saat melihat gua iblis mematikan yang dipilih oleh Chen. Teman-teman asramanya menjerit histeris, mereka mengguncang bahunya memohon agar ia segera membatalkan pilihan bunuh diri itu. Apakah akalnya sudah hilang tertiup angin? Namun jagoan kita bergeming bak patung batu, matanya menatap tajam ke arah layar tanpa keraguan sedikit pun. Sebagai catatan, ujian berdarah ini memaksa setiap regu terjun ke dalam gua iblis. Nyawa dipertaruhkan demi meraup poin dari pembantaian monster. Memenggal kepala Raja Monster dan rekor waktu tercepat akan memberikan bonus gila-gilaan, dan tingkat kesulitan Dunyon akan melipat gandakan seluruh perolehan skor mereka. Menembus dungeon peringkat F bisa memanen hingga 75 poin, sementara neraka peringkat E menyimpan batas maksimal hingga 100 poin murni. Tim penguasa tahta skor tertinggi akan langsung direkrut oleh pasukan Guild Kekaisaran, ditambah lagi hadiah 1 juta koin siap digelontorkan untuk sang pemain terbaik. Kembali ke aula seleksi yang tegang. Terdengar bisikan sejarah bahwa rekor mutlak 90 poin dulunya hanya mampu dicetak oleh ketua Guild Kekaisaran saat ini. Menaklukkan sekadar dungeon peringkat E saja butuh pengorbanan minimal 3 petarung tangguh berperingkat D dalam satu regu. Tahun ini skuad Dewa Pimpinan Ting digadang-gadang bakal menghancurkan rekor legendaris tersebut berkeping-keping. Denting layar monitor memecah keheningan maut. Sistem mengumumkan bahwa satu kapten gila telah mengunci pilihannya pada gua iblis tertentu. Jantung pria itu berhenti berdetak, jagoan kita nekat menekan tombol dungeon peringkat D. Belum ada satupun manusia yang selamat dari sana, membuat semua orang yakin sistem sedang error. Long berteriak panik menanyakan apakah kepala sahabatnya itu baru saja terbentur keras. Sang raja asrama nyaris pingsan menyaksikan keputusan bunuh diri di depan mata. Sang pemuda jenius memohon agar Chen sadar.
Tapi dengan sorot mata penuh ambisi, pemuda itu menegaskan bahwa ini adalah jalan lurus yang telah ia rencanakan matang-matang. Belum hilang rasa kaget mereka, alarm sistem kembali menjerit. Sang ketua OSIS yang arogan ternyata ikut-ikutan menantang maut di Danyon peringkat D. Tanpa ragu sedetik pun pasukan elit Ting menyetujui langkah gila sang ketua mengesahkan tiket mereka menuju arena pembantaian sesungguhnya. Kelas meledak dalam teriakan histeris. Saat kelompok petarung elit itu bergaya sok keren, gadis gotik berambut pirang langsung mencibir Chen, menuduhnya cuma cari mati demi panjat sosial. Pria berkepala pelontos ikut tertawa meremehkan. Ia sangat yakin tim ampas itu akan hancur dari dalam karena anggota mereka pasti menolak ikut mati. Konyol. Long menatap tajam Chen dan menyadari bahwa pemuda itu tidak sedang menggertak sama sekali. Terkejut melihat temannya memancarkan aura sekuat ini, si jenius kacamata itu menekan tombol konfirmasi. Dia memilih mempertaruhkan nyawa demi sahabatnya. Tanpa ragu Yo ikut menghantam tombol hijau itu. Toh dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Sang Raja Asrama berdecak kesal melihat mereka mendahuluinya, lalu dengan cepat ikut menghantam tombol penentuan tersebut. Sistem pun resmi menetapkan tim mereka menatap teman-temannya. Chen meminta maaf. Dia memilih Danyon mematikan ini demi meraih tahta puncak peringkat tertinggi. Dia sadar betul telah menyeret mereka ke dalam ambisi gilanya. Tapi dia berjanji mereka akan menembus puncak bersama. Mendengar deklarasi itu, sang presiden bangkit dan menegaskan bahwa tahta tertinggi itu mutlak miliknya. Chen berbalik menantang tatapan angkuh tersebut tanpa gentar sedikit pun. Aura intimidasi meledak dari tubuh Ting. Dia bersumpah hanya akan ada satu penguasa terkuat di seluruh akademi ini. Ling yang memantau dari kejauhan terkesiap. Belum pernah dia melihat emosi sedahsyat itu meletus dari sang presiden. Pertarungan dominasi mereka resmi dimulai. Kepala sekolah tersenyum bangga, tapi Ling justru gemetar. Jagoan kita memilih gua tingkat D neraka yang mustahil ditaklukkan oleh hunter tingkat C sendirian. Memang benar menaklukkan tingkat D memberikan 150 poin, tapi level kesulitannya benar-benar di luar nalar. Parahnya lagi, komposisi anggota tim mereka sama sekali tidak seimbang untuk bisa bertahan hidup. Kepala sekolah bergumam mereka hanya punya sisa waktu 1 bulan. Mustahil melampaui batas kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu dia tetap mengharapkan keajaiban. Cerita melompat maju 2 minggu kemudian, di arena pelatihan kelompok itu terkapar lemas tanpa sisa tenaga sedikit pun. Long merintih menanyakan mengapa mereka menyiksa fisik sementara kelompok lain bersantai dengan program simulasi canggih. Siksaan latihan dari Chen ini benar-benar menguras kewarasan dan memicu rasa frustrasi mereka yang luar biasa. Namun sang tokoh utama kita menegaskan simulasi virtual itu sama sekali tidak berguna. Saat pertama kali menginjakkan kaki di gua iblis, akal sehat akan hancur. Saat itu hanya insting liar yang bisa menyelamatkan nyawa kalian. Latihan brutal ini dirancang agar fisik kalian bergerak dan bereaksi secepat kilat. Latihan terbaik untuk berkembang adalah langsung menerjang ke medan darah dengan sungguhan. Sayangnya rakyat jelata seperti mereka hanya bisa bermimpi merasakan kemewahan tempur tersebut. Akses itu dimonopoli oleh para elit monster-monster yang sejak lahir sudah tidak bisa dibilang manusia biasa. Lintah elit itu akan menindas siapa saja, memastikan kelas bawah takkan pernah menyusul agar tahta mereka tidak tersentuh. Mereka menimbun sumber daya yang sulit didapat kaum proletar seumur hidup. Sang Raja Asrama lalu bertanya putus asa apa yang bisa dilakukan manusia biasa. Mata Chen berkilat tajam. Jika mereka berhasil menembus barisan elit Guild Imperial, mereka akan menghancurkan sistem busuk ini. Ujian kelulusan adalah satu-satunya gerbang emas untuk menginjak-injak arogansi para elit. Demi ambisi itu, Chen mempertaruhkan nyawanya. Dia bersumpah akan menepati janji berdarah ini dan merampas kemenangan mutlak untuk mereka. Waktu ujian tersisa setengah bulan. Sepanjang malam jagoan kita tak henti membantai monster di dalam menara hampa. Menghadapi singa hantu jelas mengundang maut. Tapi meski tubuhnya dihancurkan berkali-kali, kata menyerah telah terhapus dari kamusnya. 5 hari sebelum ujian, rekan-rekannya berlatih hingga batas maksimal. Namun jagoan kita berada di dimensi kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Rezim latihan nerakanya membuat porsi latihan para pilar Hashira terlihat seperti sekadar pemanasan pagi. Tersisa 2 hari lagi, sang rival abadi tidak bersantai sedetik pun. Namun ledakan perkembangan Chen jauh melampaui nalar. Sekarang di bawah tekanan gravitasi penghancur tulang, dia sanggup membantai sekawanan singa buas itu seorang diri. Dengan darah menetes di wajahnya, dia terlihat sangat siap untuk membantai musuh. Di hari ujian, sebuah drone kecil memandu langkah tiap petarung ke arena. Kelompok jagoan kita melangkah masuk. Seragam tempur mereka memancarkan aura karismatik yang sangat memukau. Gelang pelacak telah diaktifkan. Ujian bertahan hidup resmi dimulai. Di sisi lain, sang kepala sekolah menyambut hangat sosok penting Gong Lin. Pria beraurat tajam itu adalah ayah Ting, sang dewa pendiri Guild Imperial. Semua siswa menahan napas melihat sang pemimpin ketiga Guild Imperial bagaikan menatap eksistensi dewa buas yang turun dari langit. Ketegangan memuncak tajam saat sang pendiri dan kepala sekolah menunduk hormat menyambut kedatangan sebuah limosin putih elegan. Pria berambut merah Karl Cavendish melangkah penuh wibawa keluar. Akademi gembar, siapa yang tidak kenal sang wakil ketua aliansi Guild dunia tersebut. Mustahil eksistensi dewa dengan status setinggi itu menginjakan kaki di kawasan kumuh ini. Di dalam ruang VIP, direktur melapor pada tamu agung. Total 23 tim siap menyerbu lapisan iblis tingkat F. Beberapa tim penantang maut memilih tingkat E dan hanya 2 kelompok gila yang berani memilih neraka tingkat D.
Sekretaris Aliansi Creed membelalakan matanya terkejut keputusan bunuh diri macam apa yang diambil oleh para siswa amatir ini. Padahal parti tingkat D saja butuh persiapan matang sebelum menyentuh lapisan D. Dia mempertanyakan apakah akademi ini sengaja membuang nyawa para siswanya. Mendengar keraguan itu, sang direktur tersenyum simpul menegaskan bahwa para murid sepenuhnya menyadari maut yang menanti mereka. Ia menekankan seorang awakener tanpa pengalaman tempur nyata pasti akan mati kutu walau hanya menghadapi monster peringkat F. Namun mimpi buruk sesungguhnya adalah Raja Dangyan, entitas mengerikan yang kekuatannya jauh melampaui monster kroco manapun. Tak terhitung berapa banyak tim elit yang akhirnya binasa di tangan sang penguasa ruang. Tapi hukum alam berubah drastis di dunia peringkat E. Bahkan monster terlemah di sana memiliki aura mematikan setara bos peringkat F. Realitas kejam inilah yang biasanya menebas kepolosan para siswa dengan darah. Sekretaris Aliansi menuntut kepastian akan keselamatan murid saat krisis melanda. Dengan tenang direktur meyakinkan bahwa akademi sangat melindungi benih-benih pahlawan terbaik mereka. Demi kelangsungan hidup mereka. Ksatria elit dari Guild Kekaisaran bersiaga di setiap gerbang dungeon siap mengintervensi jika bayangan maut mulai mengancam. Selain itu, gelang pelindung mereka memiliki sihir teleportasi darurat yang akan aktif begitu mereka menyerah atau saat nyawa benar-benar di ujung tanduk. Meski begitu, sang wanita tetap skeptis ada murid akademi yang punya nyali menantang neraka peringkat D. Ia meragukan seberapa lama mereka sanggup bertahan hidup. Namun direktur hanya tertawa meremehkan, yakin para bocah peringkat E itu akan lari terbirit-birit sambil menangis. Pemandangan beralih ke dungeon peringkat D arena mematikan, tempat pepohonan raksasa membeku sempurna. Rekan asrama Chen gemetar ketakutan, siapapun pasti bergidik melihat wujud mengerikan monster hibrida kelelawar dan monyet ini. Chen buru-buru memperingatkan timnya bahwa para iblis ini mampu menyergap mangsa hanya dalam sekejap mata. Kelengahan sedikit saja berarti maut. Tiba-tiba sekawanan kelelawar monyet hantu meluncur tajam ke arah mereka bagai badai mematikan. Ajaibnya, meski tersandung panik, para pemuda itu berhasil menghindari tebasan kilat sang monster. Di saat mereka masih merayakan lolosnya dari maut peringkat D, sebuah pemandangan gila menyita kewarasan mereka. Sang protagonis berdiri tenang memegang pedang petir dikelilingi tumpukan bangkai monster yang membeku di bawah kakinya. Ia memerintahkan timnya untuk mengamankan nyawa mereka sendiri yang masih lemah dan menyerahkan arena pembantaian ini kepadanya seutuhnya. Tepat saat itu monyet hantu lain menyergap membawa teror berkecepatan supersonik. Namun, mereka nyaris tak selamat. Xianzhou seketika sadar sang pahlawan sengaja menekan batas refleks mereka selama ini agar bisa bertahan hidup menghadapi iblis neraka semacam ini. Zhu menggertakkan giginya menahan gengsi. Sadar gelar raja asramanya kini tak berarti. Sang raja terpaksa menggantungkan nyawanya pada teman sekamar yang selama ini diremehkannya. Sementara itu, Chen membantai sisa pasukan monyet hantu. Gelombang demi gelombang monster menerjangnya, tapi sang pemuda langsung mencabik mereka tanpa ampun sebelum para iblis itu sadar bahwa nyawa mereka telah melayang. Sang mantan raja asrama bergumam takyub. Ia memang sering mendengar rumor kekuatan Chen, namun menyaksikan pembantaian ini secara langsung membuatnya merinding. Aura Chen sama sekali bukan milik murid akademi biasa, melainkan sosok prajurit veteran yang haus darah. Saat pembantaian berlanjut, rasa iri perlahan menggerogoti sang raja asrama melihat hegemoni pahlawan kita. Tanpa diduga, monster lain muncul menyergap dari belakang dan ia nyaris gagal menangkis tebasan maut itu. Dengan tangan berkobar api kemarahan, ia mencengkeram kaki iblis itu dan meneriaki rekan-rekannya. Ia mengamuk menyuruh mereka berhenti jadi beban tak berguna. Bukan hanya kelulusan Chen yang dipertaruhkan dalam neraka ini. Yang lain terpaku melihat tekad berapi-apinya. Tersulut semangat, sang raja Shangzu merapal mantra pengikat sulur mematikan, sukses menjerat sang kelelawar iblis. Namun yang membuat darahnya beku. Monster itu memutus sulurnya dalam sekejap dan menendang Zuo dengan brutal long, membalas lewat sihir badai esnya yang hanya memperlambat gerakannya sedikit. Menyadari itu, mereka menyatukan kekuatan penghabisan bersama. Serangan kombinasi mereka sukses mengunci pergerakan sang monster, sejenak meneriaki sang raja untuk melancarkan eksekusi. Ia menembakkan ledakan peluru api nuklir mematikan telak mengenai sasaran, namun serangannya hanya mampu menghanguskan bulu sang monster. Rentetan peluru api ditembakkan secara membabi buta, tapi iblis itu menolak mati. Xianzhou dan Long mulai kehilangan sisa-sisa tenaga gaib mereka. Sang raja sadar ia tak bisa lagi menahan kekuatannya. Memusatkan seluruh energi jiwanya, ia melepaskan ledakan peluru api konvergensi raksasa menciptakan guncangan destruktif. Saat asap peperangan memudar, hanya menyisakan kerangka hangus terbakar. Drone pemantau mengumumkan keberhasilan mereka membantai kelelawar monyet hantu kelas D. Ketiganya ambruk ke tanah dengan sisa nafas terengah. Rasa euforia meledak karena berhasil menumbangkan mimpi buruk kelas D dengan tangan mereka sendiri. Pahlawan kita mendekat dengan raut terkesan dan mereka langsung menyombongkan momen epik barusan. Iblis itu menjatuhkan artefak tulang jari sebagai pampasan perang, sementara Zuo menyeringai arogan mengklaim pertarungan tadi hanyalah pemanasan kecil. Chen tetap memuji mereka dan tak lama drone mengumumkan bahwa seluruh monster di gua iblis telah rata dengan tanah. Di ruang pantau, Direktur Gong hampir gila. Murid buangan tanpa pengalaman tempur ini baru saja membantai ancaman tingkat D yang seharusnya mustahil bagi mereka. Staf lainnya hanya bisa terdiam kaku menahan napas. Sebaliknya, asisten wakil ketua Cavendish dengan tenang memuji penampilan luar biasa Chen. Dalam hati, ia merasa aura Chen sangat mirip dengan seorang kawan lama.
Sang wakil ketua mencatat nama Chen membuat ayah Presiden Ting dan sang direktur langsung panik bukan main. Direktur segera mengalihkan layar ke tim OSIS di gua tingkat D lainnya memutus sorotan dari Chen. Ia memamerkan bahwa tim unggulan itu sudah mencapai zona pertengahan dengan cepat. Asisten ketua pun memuji formasi mereka yang setara dengan tim penyerang dari guild profesional. Ketua Carol tersenyum puas menyebut kualitas lulusan tahun ini jauh lebih mengerikan dibanding angkatan sebelumnya. Direktur Gong bergumam sinis meyakini pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai dan kejutan mematikan masih menunggu mereka. Kembali ke dalam gua sulur beracun tingkat D. Tim Presiden OSIS dikepung oleh monster jamur racun miasma dari segala penjuru. Seorang gadis memainkan gitar pelemah sementara penyihir bintang mengikat para monster dengan sihir gravitasinya untuk serangan beruntun. Sang penyihir memberi aba-aba dan sang presiden melesat maju dengan pedangnya. Dengan satu tebasan mematikan pembelah langit, membara monster jamur itu hancur berkeping-keping dengan sangat epik. Anggota tim menyadari monster ujian ini persis seperti yang mereka lawan saat sesi latihan khusus sebelumnya. Karena sudah hafal polanya. Mereka membantai semuanya tanpa sedikit pun keringat atau tekanan berarti. Mereka sudah menduga ujian ini telah diatur oleh sekolah karena koneksi orang dalam selalu menjamin jalan hidup yang mulus. Dengan kesombongan itu, mereka merayakan kemenangan lebih awal yakin posisi juara tahun ini sudah pasti jatuh ke tangan mereka. Beralih ke lantai bos di hutan awan. Anggota Chen shock berat mereka bisa bertahan hidup sejauh ini dan mencapai sarang bos. Di tengah gurun es kira hantu raksasa sedang mengoyak mangsanya. Raja Asrama langsung mandi keringat dingin melihat aura mengerikan monster itu. Satu tamparan saja, pasti akan mengirim nyawanya langsung ke alam baka. Seakan mengerti makhluk itu menatap tajam ke mangsa terlemah. Jeritan histeris Malong seketika memancing amarah sang monster. Kera raksasa itu melompat dengan kecepatan mematikan ke arah mereka. Yang lain lari terbirit-birit demi nyawa mereka, namun Chen malah menerjang maju tanpa ragu. Ia mendaratkan tendangan brutal tepat di wajahnya lalu merangkai combo pukulan mematikan yang mengombang-ambingkan tubuh raksasa itu. Pertarungan berakhir sadis saat ia mencabik-cabiknya menjadi daging cincang. Kekuatan brutal ini membuat timnya melongo tak percaya. Namun Chen malah kesal, karena monster tingkat D ini hanya memberi sedikit X dan hadiah jatuhan yang ampas. Tiba-tiba, rekan setimnya berteriak histeris menemukan kristal mana raksasa yang bersinar terang. Rupanya kera raksasa itu menimbun harta karun di dalam batang pohon berongga. Teman-temannya ngiler melihat harta nomplok itu dan gegabah meraihnya. Chen meneriakkan peringatan tapi dia terlambat 1 detik. Saat tangan mereka menyentuh kristal ledakan cahaya menyilaukan meletus dalam hitungan detik seluruh area tersegel oleh es abadi. Shan Zulo bahkan drone pemantau membeku total. Di ruang VIP siaran langsung seketika terputus total. Direktur licik itu menyeringai seakan memang sudah menantikan bencana ini. Ia tahu monster tingkat tinggi akan memasang jebakan dan tinggal menunggu waktu sampai kelompok amatir Chen terperangkap di dalamnya. Wakil Ketua Cavendish tampak geram sangat mengkhawatirkan keselamatan para murid di sana. Sang direktur pura-pura bersimpati dan menyarankan evakuasi paksa namun sang kepala sekolah menolak mentah-mentah ide itu. Ia berargumen mereka belum dalam kondisi kritis karena gelang nyawa otomatis belum menyala dan tak satu pun dari murid itu berniat menyerah. Ia percaya hanya para peserta yang berhak memutuskan kapan mereka akan mengibarkan bendera putih. Kembali ke Danyan Malong menggigil diserang hawa dingin. Dari seluruh anggota hanya ia yang lolos dari pembekuan berkat perlawanan alami kelasnya terhadap elemen es. Tiba-tiba tawa mengerikan menggema Malong menatap monster es kerangka yang menatap tajam seakan siap merobek jiwanya tanpa ampun. Ia langsung mengenalinya sebagai penguasa sarang ini, monster mengerikan yang pernah ia lihat dalam ensiklopedia monster. Ingatannya berputar makhluk itu adalah penyihir awan dengan pertahanan dan serangan mematikan yang luar biasa seimbang. Monster ini memanipulasi badai salju semudah bernapas. Dan gawatnya lagi makhluk di hadapannya ini adalah sang Bone King sang Raja Tulang yang gemar menyiksa mangsanya, sial bom es tadi hanyalah pancingan jebakan. Tanpa ragu ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawanya. Long sangat sadar mustahil baginya melawan monster tipe Lord tingkat C sendirian. Itu sama saja bunuh diri. Ia menerjang ke arah Chen untuk membebaskannya, namun nahas serangan es menembus kakinya sebelum ia sempat mencapainya. Sang Bone King tertawa bengis melihat penderitaannya sementara gelang sistemnya berbunyi nyaring memberi peringatan bahwa kakinya hancur tertembus. Sistem menyuruhnya mundur dari ujian, namun Long menolak menyerah. Ia nekat mencairkan Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya harapan. Tiba-tiba tombak es lainnya melesat ganas menembus lengannya. Menghancurkan usahanya membebaskan Chen sang Raja Tulang, menikmati siksaan itu menatap Long yang menahan sakit luar biasa sementara sistemnya terus berteriak bahaya. Sistem mendeteksi lengan yang hancur mencatat detak jantungnya yang kini melonjak hingga ke titik paling kritis. Peringatan mundur kembali muncul tetapi pandangan pemuda itu malah mengabur menariknya ke dalam memori masa lalu. Ia teringat jelas sepanjang hidupnya yang menyedihkan. Ia selalu lari dari rintangan. Kebiasaan pengecut yang selalu membuatnya tertinggal jauh di belakang tanpa terkecuali. Ia ingat semua hinaan cacian dan tawa meremehkan mereka. Namun ia dan teman-temannya sudah berkorban darah demi mencapai titik ini. Inilah momen penentu kesempatan terakhirnya untuk memutarbalikkan takdir suram mereka. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya bangkit dan berhasil melepaskan. Chen-Ia berdiri tegak menyambut badai es mematikan sang Bone King. Tepat saat serangan mematikan itu nyaris menghancurkannya. Long mengaum keras dan mata Chen akhirnya terbuka,
Es penjara hancur berkeping-keping. Chen melesat seperti kilat membawa Long menjauh dari kematian. Pelarian kilat ini sukses membuat Sang Bon King terbelalak kaget. Di sisi lain Long baru menyadari bahwa Chen ternyata berhasil menghancurkan penjara es itu murni dengan kekuatannya sendiri. Sang petarung berterima kasih atas pengorbanan Long lalu dengan cemas menanyakan kondisi luka parahnya. Long meringis menjawab bahwa pendarahannya sudah berhenti. Untuk saat ini nyawanya masih aman dari maut. Ia memperingatkan Chen bahwa musuh mereka adalah Lord Reng Ce tipe awan Sang Bon King yang sangat mematikan di medan tempur. Ia menegaskan mereka sama sekali tak boleh membeku lagi jika ingin keluar dari neraka ini hidup-hidup. Keduanya menoleh melihat Bon King memusatkan mana memanggil tombak es raksasa serangan Gletser mematikan siap diluncurkan. Long terdiam kaku. Monster gila itu berniat menjatuhkan bom es raksasa untuk melenyapkan mereka. Detik berikutnya ledakan Gletser itu menghantam ganas menelan segalanya dalam kilatan putih yang membutakan. Monster itu tertawa congkak tapi tawanya seketika tercekat. Di balik badai es kedua mangsanya masih berdiri kokoh tanpa goresan. Chen mengganti kelasnya menjadi Doom Flame King dan mengaktifkan tubuh beku prajurit awan. Ia kini memiliki kekebalan absolut terhadap serangan es. Transformasi ini memompa gila-gilaan status ketahanannya di cuaca dingin. Medan perang ini kini berada dalam genggaman kekuasaannya. Sang Bon King menjerit ngeri menyadari ancaman ini. Long pun ikut melongo temannya yang seharusnya seorang assassin vault tiba-tiba berubah wujud menjadi prajurit tipe awan. Apakah Chen adalah monster jenius langka yang mampu membangkitkan dua kelas sekaligus tanpa batas pikirnya tak percaya. Chen hanya tersenyum tipis meminta maaf, karena salah menilai situasi dan menyeret temannya ke dalam pertempuran mematikan ini. Sebagai gantinya ia kembali mengganti kelas menjadi Abyssal Fiend. Aura membunuh meledak saat ia menghunuskan pedang purgatori tatapannya menusuk Sang Bon King bersiap mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Rahang Long rasanya mau lepas melihat pemandangan itu. Normalnya seorang Awakener hanya terlahir dengan satu kelas khusus. Meskipun begitu ada peluang super langka di mana seseorang bisa memiliki dua kelas sekaligus. Para dual kelas ini sangat langka bagai mitos keeksklusifan itu membuat mereka menjadi harta karun buruan semua guild raksasa. Namun bukan itu saja yang membuatnya syok. Matanya terbelalak sadar bahwa Chen tidak menggunakan satu atau dua tapi tiga kelas berbeda gila masing-masing kelas itu bahkan berada di level legendaris. Dalam wujud Abyssal Fiend seluruh status Chen melonjak ke tingkat yang tidak masuk akal. Kekuatan fisiknya yang meledak mementalkannya ke udara bagai roket, ia menerjang ganas sang bos menghapus senyum congkaknya di bawah aura membunuh yang mengerikan. Dalam satu tebasan mutlak yang mematikan. Monster tengkorak itu hancur berkeping-keping levelnya naik ke 17 dan material langka pun didapat. Melihat serpihan tulang sang raja dan Yen tingkat C temannya masih mematung karena serangan satu hit itu. Sang tokoh utama dengan santai mengingatkan bahwa teman mereka masih membeku. Malong baru sadar telah melupakan rekan separtinya. Ia pun bergegas memecahkan es itu sebelum mereka berubah menjadi patung abadi. Sepeninggal temannya Chen menyadari adanya sistem pilihan untuk melahap sang raja Lich Es. Tanpa saksi mata ia langsung menyerap energi bos itu dan membangkitkan kelas penyihir awan. Karena ledakan es tadi membutakan semua drone rahasianya aman. Tiba-tiba notifikasi sistem yang mengejutkan kembali muncul. Kelas pembunuh kilatnya ikut naik level memberinya tambahan bintang untuk memperkuat atribut utamanya. Adegan berpindah ke danau tingkat D Goa Akar Iblis. Tempat party sang ketua dewan dibantai habis-habisan. Serangan para Awakener amatir ini tak bisa menembus pertahanan mutlak bos. Penyihir rantai mereka hampir kehabisan mana sementara panah petir sang pemanah hanya terasa seperti gilitikan bagi monster itu. Mereka dipukul mundur dan terlempar layaknya boneka rusak di medan perang. Rasa putus asa ini membuat mereka merasa semua simulasi tempur akademi hanyalah sampah. Belum pernah mereka menghadapi tekanan aura pembunuh sekuat ini. Sang penyihir sadar hanya tebasan pamungkas sang ketua yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dari garis belakang sang ketua memusatkan energi. Aura ultimate-nya meledak dengan dukungan buff para penyihir. Saat energi penuh, ia melesat maju bagai meteor dengan pedang api yang menyala terang. Bila api itu menembus inti si monster memicu ledakan badai api yang meleburkan semuanya dari dalam. Rekan partinya bersorak liar merayakan lahirnya legenda baru yang akan dicatat dalam sejarah akademi. Drone mengumumkan rekor penyelesaian dungeon tingkat D dalam 30 menit. Squad itu sangat yakin mereka merebut juara satu. Tak ada yang bisa melampaui rekor itu, mereka keluar dungeon dengan angkuh menanti nama mereka bersinar di puncak klasemen. Sepanjang lorong hanya terlihat para siswa pecundang yang menyerah dan lari ketakutan dari dungeon. Wajah mereka pucat pasti trauma berat karena baru pertama kali merasakan aura kematian sesungguhnya. Si pesuruh sang ketua menatap remeh ke arah Chen dan partinya yang sedang duduk santai di sudut. Melihat tampang kucel mereka, ia sangat yakin parti rendahan ini langsung mati begitu masuk dungeon. Dengan congkak si pesuruh mendekat dan mengejek Chen karena gagal total setelah bersikap sombong sebelumnya. Anjing penjaga itu terus menyalak hingga tuannya membungkamnya karena sang wakil ketua aliansi sedang berjalan mendekat. Pria berwibawa itu bertepuk tangan pelan memuji performa memukau para siswa. Saat jaraknya semakin dekat, sang ketua menjaga harga diri sementara para bawahannya gemetar hebat karena berhadapan dengan sosok terkuat di dunia. Dengan penuh percaya diri ketua Ting menjulurkan tangannya. Namun Tuan Cavendish melewatinya begitu saja bak angin lalu tanpa menoleh sedikit pun. Harga diri sang ketua hancur lebur di depan umum. Lebih parahnya wakil ketua itu menyebut Chen sebagai legenda sejati.
Ia menepuk bahu Chen lalu mengumumkan pada dunia bahwa pemuda ini menaklukkan dunia tingkat D hanya dalam 20 menit. Bahkan, skuad elit profesional dari guild utamanya tak pernah mencetak rekor segila ini. Sontak ketua dewan dan para anjingnya membeku dengan mulut ternganga. Otak mereka gagal mencerna bagaimana 4 pecundang bisa mengalahkan parti elit beranggotakan 10 orang, sementara itu tatapan Chen tetap dingin. Pujian dari dewa terkuat di negara ini sama sekali tidak menggoyahkan ketenangannya. Dalam hati ia curiga motif apa yang membawa monster sekuat itu repot-repot datang ke akademi ini. Karl Cavendish dengan tenang menyatakan akan mengingat nama Chen selamanya. Ia lalu menatap Gonglin, orang yang mengundangnya ke sini. Wakil ketua itu lalu melempar pujian basa-basi murahan menyebut putra Gonglin juga lumayan berbakat. Kata-kata dingin itu langsung menusuk harga diri sang ayah dan anak. Sang wakil ketua pun pamit pergi dari sana. Tiba-tiba direktur akademi maju untuk mencairkan suasana. Ia mengumumkan hasil akhirnya kedua tim teratas mendapat skor seri dan semuanya berhak menerima undangan masuk ke Guild Imperial Elite. Pengumuman itu terdengar bagai melodi surga bagi teman-teman Chen. Masa depan mereka kini terjamin berkat kemampuan sang tokoh utama. Para kroco Presiden Ting ikut bersorak girang. Namun sang presiden sendiri justru menyimpan amarah, sama sekali tidak puas. Sang direktur lalu mengumumkan bahwa para kapten akan mendapat posisi bergengsi di guild dan hadiah uang tunai $1 juta akan dibagi rata. Tentu saja kedua pemimpin tim langsung terbelalak kaget. Chen mulai gelisah, $1,5 juta takkan pernah cukup untuk melunasi tumpukan hutangnya. Ia harus memutar otak mencari cara lain demi menutupi sisanya dan memenuhi janji mutlaknya pada guild pertukaran nihil. Tapi kekhawatiran itu seolah sirna karena Presiden Ting dengan arogan menolak hasil seri ini. Ia dengan lantang menantang duel 1 lawan 1 demi menentukan pemenang sejati, hanya boleh ada 1 juara di sini. Tantangan mendadak itu memicu gelombang kejut menarik perhatian penuh sang direktur bahkan juga sang wakil ketua. Panik melihat aksi nekat sang keponakan, sang direktur buru-buru membujuknya agar menerima saja hasil yang sudah ada. Pria tua itu menegaskan bahwa hasil seri adalah jalan keluar terbaik, apalagi setelah penghinaan fatal yang ia terima sebelumnya. Ia awalnya tenang mengira tokoh utama kita akan menolak duel konyol ini. Namun sang jagoan justru langsung menerimanya dengan syarat sang pemenang berhak meraup seluruh hadiah $1 juta tersebut. Kejutan gila ini memicu ketegangan luar biasa, sampai-sampai sang wakil ketua langsung membatalkan kepergiannya. Dengan kesepakatan itu, Chen melangkah maju menatap tajam lawannya, siap mengakhiri pertarungan ini untuk selama-lamanya.